Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Di dalam ruang rahasia di dalam planet di atas pusaran itu duduk seorang pria parubaya. Dia sangat tampan dan memiliki aura surgawi. Selain bel perunggu seukuran kepalan tangan, tidak ada apapun di dalam ruang rahasia ini. Pikiran Wang Lin tersapu oleh ruang rahasia. Pria di dalam tetap bergeming, seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun, tetapi bel segera mengeluarkan suara yang tajam. Pria itu tiba-tiba membuka matanya dan dua gila muncul. Pada saat ini terjadi, pikiran Wang Lin sudah pergi. Di wilayah utara sistem bintang aliansi, puluhan ribu penggarap Alheaven berperang melawan aliansi. Master Flamespark dan teman-temannya termasuk di antara mereka. Aliansi juga memiliki beberapa penggarap yang kuat. Kedua belah pihak baru saja memulai pertempuran mereka, namun jiwa korban sudah tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin sekilas. Dia melihat semuanya, tapi dia tidak berhenti sejenak dan terus bergerak. Tidak ada yang mengetahui kedatangannya dan tidak ada yang mendeteksi keluarnya dia. Pikiran Wang Lin diam-diam meninggalkan pertumpahan darah dan kematian yang tak berkesudahan ini. Tak satu pun dari hal-hal ini yang tidak mampu dihentikan. Dia melanjutkan pemahamannya, dan budidayanya mendekati puncak. Dia sedang menyelesaikan sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi orang lain untuk menyelesaikannya. Pikirannya terus menyebar hingga mencapai wilayah yang sangat rahasia di aliansi. Ada planet kuning di sini yang dipenuhi kematian dan tidak memiliki jejak kehidupan. Bahkan energi spiritual sangat langka di sini. Tidak ada satupun yang bermitra dalam jarak jutaan kilometer dari planet ini, seolah-olah ini adalah zona terlarang. Apalagi ketika pikiran Wang Lin tiba-tiba, sepertinya ada gangguan. Ketika pikiran melewati planet kuning, pikiran segera memasuki bagian dalam planet, dan ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ada susunan transfer di dalam planet ini. Array ini sangat besar, dan di sisi lain dari array transfer adalah satu-satunya negara budidaya peringkat 9 di aliansi. Alam kekosongan yang cemerlang. Itu adalah satu-satunya negara peringkat 9 di aliansi, dan sangat misterius. Seluruh dunia Brilliant Void bukanlah sebuah planet budidaya, melainkan sebuah benua besar yang membawa dunianya sendiri. Ini adalah tanah suci mayoritas petani di sini. Pikiran Wang Lin memasuki alam kekosongan cemerlang yang hanya dimiliki oleh sedikit yang memenuhi syarat untuk masuki. Jauh di dalam alam kekosongan cemerlang, duduklah seorang lelaki tua. Dia berada di samping lereng ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke pemandangan. Rekan penggarap yang telah datang ke alam kekosongan cemerlang saya. Tolong tunjukkan dirimu. Orang tua itu adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Wang Lin. Meski suaranya tenang, namun dipenuhi dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya. Tampaknya olah hukum di sekitar lelaki tua ini akan berubah sesuka hatinya. Namun, kata-kata orang ini tidak mampu membangun Wang Lin dari keadaan anehnya. Pikiran Wang Lin menyapu alam kekosongan cemerlang, tapi sebelum dia bisa melihat semuanya, hatinya terkejut. Dia melihat doa wanita. Salah satu wanita sedang duduk di puncak gunung. Dia tidak selalu cantik, tapi dia tetap cantik. Dia mengenakan gaun biru, dan gaun itu tertiup angin saat angin gunung meniup. Dia memberikan kesan keindahan surgawi. Namun, ada sedikit kepahitan di matanya saat dia melihat ke depan dengan sedikit pemandangan di matanya. Di mana ada seekor harimau besar. Harimau ini benar-benar hitam dan mengeluarkan aura yang ganas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan bersama wanita itu. Namun pemandangan harimau ini seringkali beralih ke hutan lebat di bawah gunung. Sosok beberapa harimau betina menarik perhatiannya. Matanya dipenuhi kegembiraan, seolah berharap bisa segera melompat ke dalam hutan di bawah. Kapan aku bisa pergi dari sini? Gumam wanita itu dengan getir sambil mengangkat kepalanya seolah sedang berbicara dengan harimau. Ketika tingkat pukulan Anda cukup tinggi, saya akan membiarkan Anda pergi. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang wanita itu. Setelah mendengar suara tersebut, wanita itu langsung berdiri. Bahkan harimau itu gemetar dan dengan cepat mengalihkan perhatian dari harimau betina di hutan di bawah. Bersamaan dengan suara itu datanglah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru yang elegan,
dan penampilannya tidak mungkin untuk digambarkan. Seolah-olah semua bintang akan suram jika dibandingkan dengannya. Kecantikannya menggugah hati seseorang. Semua orang, bahkan orang yang kuat, akan terkejut dengan keindahannya. Jika dia disebut sebagai kecantikan nomor satu di aliansi, tidak ada yang akan menyetujuinya. Namun, aura di bawah kecantikannya begitu dingin sehingga mustahil untuk mendekatinya, seolah-olah dia adalah gunung es. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang bisa meluluhkan sikap dinginnya. Ada aura yang sangat mulia datang dari dalam dinginnya ini. Suatu rasa bangga, seolah-olah dia selalu menjadi pusat perhatian dan mempunyai status tertinggi. Wanita cantik itu dengan cepat berkata, "Zhou menyapa guru." Wanita cantik tak bertanding dalam gaun biru anggun yang mampu bersaing dengan matahari dan bulan masih memiliki ekspresi dingin yang tidak pernah berubah saat dia melihat ke arah Zhou, dan dia akan berbicara. Namun, pada saat ini, pikiran Wang Lin tiba dan dia melihat kedua wanita ini. Pikirannya, yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah semua yang dia alami sejauh ini, berhenti. Penghentian ini menyebabkan guncangan kuat yang muncul dari pikiran Wang Lin, menyebabkan dia terbangun dari keadaan misterius itu. Semua ini karena kedua wanita ini. Mungkin orang lain mungkin tidak mengenali wanita cantik itu, tapi saat Wang Lin melihatnya, rasa kepahitan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Wang Ping masih berada di dalam surga melawan Manik. Bagaimana Wang Lin bisa melupakan wanita kejam dan keji itu? Dia ingin melupakannya, tapi ada beberapa penderitaan dalam hidup yang tidak bisa dia lupakan. Melihat wanita ini dan Zhou menyebabkan Wang Lin terbangun dari keadaan istimewanya. Saat dia terbangun, ekspresi wanita dingin dan cantik berubah drastis. Rasa dinginnya langsung mereda dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merasa seperti dia telah melihat bayangan seseorang yang telah dia ukir jauh dalam ingatannya. Liu Mei. Pada saat itu, seolah-olah ada suara samar yang muncul dari penetrasi dan memasuki telinga wanita cantik ini. Hal ini menyebabkan tubuhnya gemetar, dan sadar tanpa dia mundur beberapa langkah. Saat Wang Lin terbangun, pikirannya ditarik kembali oleh surga yang melawan Manik dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia ditarik keluar dari alam kekosongan cemerlang. Itu adalah lingkaran yang berkontraksi dengan cepat. Dalam sekejap, dia menyapu setiap tempat yang pernah dia kunjungi. Orang tua di alam kekosongan cemerlang yang memperhatikan Wang Lin menatap ke langit dan mulai merenung. Pertempuran di wilayah utara masih berlangsung sengit. Saat pikiran Wang Lin berkontraksi, ekspresi Master Flamespark dan teman-temannya berubah drastis. Wang Lin, Master Flamespark menampilkan ekspresi tidak percaya, sangat jarang terlihat dari Master Flamespark. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang mengenal Wang Lin sangat ketakutan dengan hal ini. Aliansi budidaya markas, planet terapung di atas pusaran air. Di dalam ruang rahasia, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan transmisi. Siapa dia? Ada juga Vermilion Bird di lautan api. Ia mengeluarkan Vermilion Bird Cry lagi dan bergerak lebih cepat. Di antara bintang-bintang, ada sosok kurus yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Orang ini memiliki ekspresi acalan melewati bintang-bintang, dan targetnya adalah markas besar Cultivation Alliance. Di belakangnya ada tengkorak berdarah yang tak terhitung banyaknya, dan sedikit darah memenuhi area tersebut. Saat dia berjalan, matanya bersinar dan dia melihat kepesona. Ekspresinya melembut dan dia menunjukkan senyuman kekaguman. Wang Lin, kultivasi anak itu telah menembus. Aura ini seharusnya adalah Manik yang menentang surga. Dia mampu menggunakan Manik yang menentang surga untuk memahami hukum. Dengan ini, saya dapat bersantai dan melakukan perjalanan ke markas besar aliansi tanpa penyesalan. Saya akan pergi ke markas Cultivation Alliance dan menemukan rahasia di balik runtuhnya alam surgawi. Lalu aku akan menemukan penyebab sebenarnya dari kebingunganku. Pikiran Wang Lin berkontraksi seperti orang gila. Hanya butuh beberapa saat untuk mengembalikan semuanya. Tampaknya semua yang terjadi telah berbalik. Dia kembali ke tanah roh iblis, ke gua Kaisar Langit, dan kembali ke tubuhnya. Tubuh Wang Lin bergetar seolah-olah jiwa telah kembali. Apa yang muncul di hadapannya adalah surga yang melayang-layang. Manik yang membentangkan langit perlahan melayang menuju Wang Lin dan menghilang di antara kelopak mata.
Sambil merenung, Wang Lin perlahan menutup matanya dan aura puncak Nirvana Skrier muncul dari tubuhnya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melihat banyak hukum, jadi dia telah mencapai puncak tahap Nirvana Skrier. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia menatap langit dengan rumit dan dingin. Dengan bantuan manik yang melawan surga, dia telah melihat terlalu banyak. Namun, sosok wanita yang dilihatnya pada akhirnya mengganggu ketenangan jantung. Liu Mei saat itu pastilah avatarnya. Dan juga Zhou Ru. Dia tiba-tiba menjadi murid Liu Mei. Pasti ada rahasia di balik ini. Liu Mei terlalu licik. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin menekan perasaan kompleks yang dia rasakan saat melihat Liu Mei. Dia mengalihkan pandangan dari langit dan merasakan energi asal yang kuat di seluruh tubuhnya. Puncak pengikis nirwana. Mata Wang Lin bersinar terang. Tidak ada gunanya memikirkan hal lain. Dia masih berada di dalam gua Kaisar Langit, jadi dia harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Langit, bumi, 5 unsur, semuanya mengandung hukumnya masing-masing. Jika seseorang ingin memahami semuanya, itu akan memakan banyak waktu. Kekuatan seseorang terbatas, jadi mustahil untuk memahami segalanya. Mata Wang Lin berbinar dan dia merenung. Jadi pembersih nirwana dan bahkan monster penghancur nirwana tua itu seringkali memiliki hukum yang paling mereka kuasai. Misalnya, Master Flamespark paling mahir dalam hukum api. Sementara Wang Lin memikirkan, guntur keluar dari mata kondisinya. Guntur bergemuruh dari mata kanan Wang Lin dan membentuk bola guntur yang terang. Ada hantu samar-samar di dalam bola guntur. Itu tampak tetap seperti jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin. Sepertinya bayangannya muncul di dalam bola guntur. Wang Lin menatap bola guntur sampai cara dia melihatnya berubah secara samar-samar. Namun, itu tidak berubah menjadi garis seperti yang lainnya. Meski menjadi lebih transparan, tidak ada undang-undang yang muncul di dalamnya. Saya hanya mencapai setengah dari naga guntur kuno dan setengahnya menghilang ke dalam tide abis. Akibatnya, kekuatan guntur tidak lengkap dan bahkan hukum di dalamnya pun tidak sempurna. Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin meremas udara dan bola guntur menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, api keluar dari mata kiri Wang Lin, membentuk lautan api. Ada hantu burung vermilion di dalam lautan api. Wang Lin melihat lebih dekat dan kemudian vermilion bird menjadi transparan. Lautan api yang tak berujung berubah menjadi garis merah yang bisa dilihat dengan jelas oleh Wang Lin. Menurut pemahaman saya tentang Pus, untuk mencapai tahap pembersih nirwana, saya harus menguasai sepenuhnya salah satu hukum ini. Kemudian saya dapat menggunakan hukum ini untuk menyerap energi asal dari dunia dan menjadikan energi asal di tubuh saya tidak pernah habis. Kekuatan para penggarap pembersih nirwana sangat terkait dengan hukum yang mereka pilih. Wang Lin mengulurkan tangannya dan menyebarkan lautan api, lalu matanya kembali normal. Hukum yang paling saya kenal adalah guntur dan api. Namun, saya baru saja memperoleh api dan belum cukup mengenalnya. Saya perlu memahaminya lebih dalam sebelum saya dapat menggunakannya untuk menerobos ke tahap pembersih nirwana. Namun, terobosan seperti ini akan menimbulkan kehilangan kekuatan guntur. Jika saya harus merelakannya untuk mencapai tahap nirvana cleanser, akan ada penyesalan. Jika saya bisa memadukan api dan guntur dan menggunakannya untuk mencapai tahap pembersih nirwana, kekuatan itu pasti sangat kuat. Wang Lin bergerak sambil berpikir dan melangkah ke dalam lubang yang dalam. Dia langsung masuk ke dalam gua dan tiba di sebelah tubuh aslinya. Wanita berkemeja perak masih berjaga di samping. Saat dia melihat avatar Wang Lin, ekspresi tidak berubah. Wang Lin mengabaikannya dan menyatu dengan tubuh aslinya. Sesaat kemudian, Wang Lin perlahan membuka matanya, dan aura pembunuhan menghilang saat dia kembali ke dirinya yang normal. Matanya berbinar dan dia berdiri. Burung vermilion yang saya lihat ketika saya meminjam kekuatan manik yang menantang surga bertahan sama dengan tato saya. Saya yakin ada secara keseluruhan. Wang Lin berjalan keluar dari gua yang retak. Wanita berpakaian perak diam-diam mengikuti, dan mengulanginya pada punggung Wang Lin. Ada sedikit kebingungan di matanya. Saat dia berjalan keluar dari gua, Wang Lin segera mundur dan berseru. Seberkas cahaya hantu datang dari lubang yang dalam. Itu bergerak dalam barisan dan langsung menuju Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, ia tiba di tengah-tengah. Bulunya hitam agak berantakan,
tapi matanya masih dipenuhi kecerdasan. Itu adalah sabel bertanda bintang. Sabel itu tampak sangat menggemaskan. Ketika sudah dekat, ia tergantung pada pakaian Wang Lin dengan mulut dan diayunkan seperti ayunan. Ia juga mengeluarkan tangisan yang tajam saat melakukannya. Setelah memukul beberapa kali, sabel bertanda bintang menembakkan kekuatan untuk mendarat di bahu Wang Lin. Ia menyeka wajahnya dengan cakarnya beberapa kali sebelum mendekati leher Wang Lin dan terus mengendus. Sabel bertanda bintang paling menyukai aura dewa kuno. Pada masa ketika dewa-dewa kuno masih ada, sabel bertanda bintang adalah salah satu dari sedikit makhluk roh yang sangat disukai para dewa kuno. Wang Lin memiliki kenangan akan hal ini dari warisannya. Aura para dewa kuno sangat bermanfaat bagi sabel bertanda bintang. Jika mereka tinggal di sekitar dewa kuno cukup lama, maka itu akan sangat mengurangi masa pertumbuhan mereka. Itu juga akan menyebabkan sabel bertanda bintang mengalami metamorfosis. Bahkan di zaman kuno, sabel bertanda bintang adalah sekutu kuat dewa kuno setelah ia mengalami metamorfosis. Namun, sangat sulit bagi sabel bertanda bintang untuk mengalami metamorfosis. Itu mengharuskan mereka menyerap aura dewa kuno untuk waktu yang sangat lama. Mengingat seperti apa sabel bertanda bintang setelah mengalami metamorfosis dari ingatan tisu membuat Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Setelah melihat sabel bertanda bintang di bahunya, ekspresi aneh itu menjadi semakin kuat. Dalam ingatan Tusi, setiap dewa kuno dengan sabel bertanda bintang yang telah mengalami metamorfosis sangat menyayangi mereka. Mereka memperlakukan musang itu seperti harta karun dan tidak membiarkan siapapun menyakitinya. Mereka akan menjadi marah jika ada orang luar yang menyentuh musang itu. Saat musang itu mengendus aura Wang Lin, mata kecerdasannya dipenuhi dengan kegembiraan. Ia memutuskan untuk berbaring di bahu Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan meraih musang kecil itu dari bahunya. Sabel kecil itu tampak sangat tidak puas, dan cakarnya mencengkeram kain Wang Lin. Ia meraung ke arah Wang Lin seolah-olah sedang merenung karena harus meninggalkan bahu Wang Lin. Wang Lin memegang sabel bertanda bintang di depan wajah dekat. Dia telah melihat dongeng ini ratusan tahun yang lalu ketika dia pertama kali tiba di planet Tianyun, dan dia menyukainya saat itu. Dia tidak pernah mengira dongeng itu akan datang kepadanya ratusan tahun kemudian. Sabel ini sangat indah, dan matanya yang cerdas memandang Wang Lin sementara Wang Lin melihatnya. Setelah sekian lama, musang itu menjadi tidak sabar. Wang Lin tersenyum dan melepaskan tangannya. Sabel kecil itu segera kembali ke bahu Wang Lin. Ia mengendus-endus dan terlihat sangat nyaman. Tidak lagi memperhatikan musang kecil itu, Wang Lin hendak pergi dari sini. Dia akan menjelajahi Gua Kaisar Langit menggunakan peta di batu giok. Namun, saat dia melangkah keluar, sabel bertanda bintang segera melihat ke bawah ke dalam lubang yang dalam. Matanya berbinar, lalu terbang keluar dan meraung beberapa kali ke arah Wang sebelum terbang ke dalam lubang. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke bawah ke lubang yang dalam. Setelah merenung sedikit, dia turun bersama sabel bertanda bintang. Sabel bertanda bintang paling menyukai aura dewa kuno. Mungkinkah ada sesuatu milik dewa kuno yang terkubur di bawah kolam pemakaman surgawi? Wang Lin segera memikirkan tendon merah yang menjebak leluhur suci klan Tato. Lubang ini sepertinya tidak berdasar. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin turun, sepertinya dia belum mendekati akhir. Energi dingin yang datang dari bawah menjadi semakin kuat hingga lapisan es muncul di dinding lubang. Seolah-olah ada jurang tak berujung di bawah sana. Meskipun Wang Lin tampak tenang, dia sangat berhati-hati. Sabel bertanda bintang jelas sangat akrab dengan tempat ini dan sudah lama menghilang. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin jadinya. Setiap kali dia menghembuskan napas, sepertinya naga gas keluar dari hidungnya. Dinding di sekelilingnya tertutup es. Es tajam mencuat dari sisi dinding dalam formasi cincin. Wang Lin mengendalikan kecepatan turunnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, sabel bertanda bintang terbang seperti seberkas cahaya hantu dan mendarat di atas es. Ia melompat dan mendarat di bahu Wang Lin. Sepotong energi dingin datang dari sabel bertanda bintang, tapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin. Saat ini tatapannya tertuju pada benda di bawah. Ketika sabel bertanda bintang mendekat, Wang Lin samar-samar merasakan terjadi yang menembus semua rintangan dan mendarat di atasnya. Wang Lin menatap ke bawah dan tetap tidak bergerak. Setelah beberapa lama, energi mulai bergerak dan dua bola api muncul di matanya.
Nyala api keluar dari matanya dan berubah menjadi lautan api, menyebar ke bawah. Meminjam cahaya dari lautan api, bahkan kegelapan yang tidak bisa ditembus oleh indera keilahiannya tersebar sedikit pun. Wang Lin turun ke bawah. Tatapan itu membuat keraguan besar muncul di hatinya, dan samar-samar dia punya beberapa spekulasi. Saat dia turun, semakin banyak es di sekitarnya. Setelah 7 menit, Wang Lin berada di dasar lubang. Pada titik ini, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di bawah, dan itu adalah dunia es. Balok es besar yang mengelilingi area tersebut, membuat istana ini terlihat sangat berbahaya. Ada mayat hidup di dalam setiap balok es. Tubuh mereka mati tepat sebelum mereka meninggal. Lubang yang tenang dan dalam yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun menyebabkan rasa dingin muncul di hati Wang Lin. Orang-orang di dalam tidak cukup mengejutkan Wang Lin. Yang benar-benar mengejutkannya adalah keberadaannya yang lebih dalam. Itu tertutup oleh seluruh es di sekitarnya, hanya menyisakan beberapa celah kecil. Inilah sumbernya. Wang Lin dengan jelas melihat apa yang ada di bawah melalui celah pemandangan. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyusut. Di bawah celah antara menikmati, di kedalaman lubang, ada sesuatu yang tingginya ribuan kaki. Benda raksasa ini adalah tengkorak. Tengkorak dewa kuno. Tengkoraknya membeku, tapi ekspresinya jelas. Mata yang tidak terpejam dipenuhi penyesalan dan kemarahan. Tatapan yang dirasakan Wang Lin sebelumnya berasal dari tengkorak ini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan dewa kuno itu sudah mati dan tidak ada jejak kekuatan dewa kuno yang tersisa, terjadi sebelum dia meninggal masih begitu hidup sehingga akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Hanya jejak 8 bintang pecah yang tersisa. Melihat kepala dewa kuno yang dipenuhi penyesalan dan kemarahan, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah mengalami begitu banyak pengalaman, Wang Lin memahami bahwa para dewa kuno bukanlah keberadaan abadi di antara bintang-bintang. Namun, mereka adalah klan terkuat. Klan dewa kuno saat itu hampir punah. Wang Lin tidak percaya bahwa hal itu disebabkan oleh para arogan. Bahkan alam surgawi guntur yang kuat harus menggunakan begitu banyak kekuatan untuk melawan dewa kuno bintang 8 yang lemah. Hanya dengan serangan surgawi yang tak terhitung banyaknya barulah mereka berhasil menang dengan kekalahan besar. Kekuatan macam apa yang masih bisa memenggal kepala dewa kuno ini setelah dia menghancurkan 8 bintang? Novel dalam. Meskipun menghancurkan 8 bintang sekaligus tidak cukup untuk mencapai kekuatan dewa kuno bintang 9, itu masih cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Sambil merenung, Wang Lin perlahan turun dan tiba di balok samping yang menghalangi jalan. Energi asal melonjak dari lengan dan masuk ke dalam es. Dalam sekejap, api muncul di tepi es dan bahkan di dalamnya. Dalam sekejap, es tersebut berubah menjadi kabut putih dan melayang ke langit. Mayat surgawi segera berubah menjadi debu oleh api dan berserakan. Setelah membuka sebuah lorong, Wang Lin mendekati kepala dewa kuno raksasa itu. Saat dia memeriksa kepalanya dari dekat, tekanan menghadapi dewa kuno bintang 8 yang sebenarnya tiba-tiba menekan. Setelah menghela nafas, Wang Lin perlahan menurunkan kepala dewa kuno ke tempat ia terpotong. Kepala dewa kuno terbungkus lapisan es tebal. Luka yang diremehkan sangat bersih dan halus. Menatap leher dewa kuno, sementara ekspresi tetap tenang, pupil mengecil dan memenuhi isi jantung. Dari kelihatannya luka ini, kepala dewa kuno ini terpenggal dalam sekejap. Tidak ada jeda dan potongannya sangat rapi. Makna luka ini membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kekuatan untuk memotong kepala dewa kuno dengan satu mantra. Mungkinkah itu King Lin? Mata Wang Lin berbinar. Dia terkejut dengan situasi ini. Jika King Lin memiliki kekuatan seperti ini, dia terlalu kuat dan sudah melampaui imajinasi Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi suram saat perasaan ilahi menyebar dengan hati-hati ke seluruh kepala. Setelah memindai, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak normal dan mulai memeriksa lukanya dengan cermat. Setelah sekian lama, Wang Lin memohon. Dia mendekat ke es, dan matanya seperti kilat saat dia menatap lukanya. Jauh di dalam tepi luka, ada beberapa partikel kristal berwarna merah tua. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, akan mudah tertukar dengan darah tersumbat. Ini adalah, Wang Lin diam-diam memikirkan sambil mengangkat tangannya dan meletakkan di atas es. Dia dengan hati-hati mengirimkan energi asalnya dan mengisi tangan dengan pesanannya.
Kabut putih dalam jumlah besar muncul di bawah tangan kecurigaan. Dia dengan hati-hati mengendalikan energi asalnya untuk melelehkan lubang di es. Celah ini seperti terowongan yang memanjang hingga ke luka di leher Dewa Kuno. Wang Lin kemudian menciptakan kekuatan isap untuk menarik salah satu partikel kristal ke tangannya. Jari-jarinya memegang partikel kristal merah tua dan perasaan ilahi perlahan menyeduhnya. Saat dia mengamati dengan cermat, Wang Lin secara bertahap bisa melihat energi yang tak terlihat di dalamnya. Energi ini sepertinya bergerak perlahan di dalam kristal dan dapat menghilang kapan saja. Perasaan ilahi Wang Lin mengelilingi energi tak kasat mata, dan setelah memikirkannya sedikit, perasaan ilahinya bergerak menuju energi tak kasat mata untuk menyelidikinya. Namun, saat kesadaran ilahinya masuk, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari energi tak kasat mata. Tampaknya Wang Lin telah meninggalkan alam semesta gelap, dan hanya tekanan dari energi tak kasat mata yang ada. Aura ini begitu kuat hingga hanya sebagian kecil yang membuat Wang Lin terkesiap dan hampir tanpa sadar mundur. Namun, dia memaksakan diri untuk bertahan dan mulai mengamatinya dengan cermat. Semakin dia mengamati, semakin dia mengerutkan keningnya. Bahkan setelah lebih dari 1000 tahun di dalamnya, dia belum pernah menemukan energi aneh yang tak terlihat. Ini bukanlah energi spiritual atau energi spiritual. Ia bahkan tidak memiliki sedikit pun hubungan dengan energi asal. Namun, ketika dia mengamatinya dengan cermat, dia dapat melihat bahwa benda itu mengandung energi spiritual surgawi, energi spiritual, dan energi asal, serta energi lain yang tidak dapat dia pahami. Itu adalah tumpukan benda yang disatukan, namun semuanya digabungkan dengan sempurna, yang menyebabkan banyak kebingungan pada Wang Lin. Yang lebih menakutkan bagi Wang Lin adalah bahkan di dalam jejak energi kecil ini, terdapat hukum. Hukum inilah yang membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Tidak hanya ada satu undang-undang, tetapi undang-undang yang tak terhitung banyaknya. Hampir semua hukum yang tak terhitung banyaknya yang dilihat Wang Lin dengan bantuan surga melawan Manik ada di dalam. Ada banyak hukum yang belum dilihat Wang Lin di dalamnya. Wang Lin dengan hati-hati menarik akal sehatnya. Wajahnya agak pucat saat dia menatap kristal itu. Pada saat ini, dia merasa seperti dia tidak sedang memegang partikel kristal yang tidak berarti, melainkan sebuah bom yang kuat. Kekuatan inilah yang memotong kepala Dewa Kuno, dan bukan King Lin yang memiliki kekuatan ini. Wang Lin menatap kristal di tangannya dan teringat kembali di planet Suzaku, saat dia berjuang melawan surga untuk menyelamatkan Li Muan. Utusan surga secara tak terduga adalah Dewa Kuno dengan bintang-bintangnya tersegel. Pada saat itu, meskipun Wang Lin terkejut, tingkat gelombangnya terlalu rendah untuk memahaminya. Memikirkannya sekarang, bukan hanya mengejutkan, ada rahasia yang menggemparkan di balik ini. Kekuatan macam apa yang bisa menyegel Dewa Kuno dan mengendalikannya menjadi utusan surga? Jawabannya segera keluar. Dao surga. Wang Lin menatap kristal di tangannya. Saat dia merasakan energi tak kasat mata ini, firasatnya membayangkan bahwa itu terkait dengan segel Dewa Kuno yang merupakan utusan surga. Namun, Dao surga adalah sesuatu yang sangat halus, jadi bagaimana ia bisa melakukan semua ini? Wang Lin diam-diam memikirkan dan mengingat apa yang dikatakan setan kuno Bei Lou tentang rahasia Orde Kuno dan bagaimana mereka melawan surga. Menutup matanya, sebuah gambaran tampak muncul di benak Wang Lin. Dewa Kuno Bintang 8 sedang mengamuk melintasi bintang-bintang yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini, kekuatan yang tak terlukiskan turun dari langit. Untuk melawan, Dewa Kuno Bintang 8 menghancurkan semua bintangnya, tetapi kepalanya masih terpenggal. Kemudian dia diperoleh oleh alam surgawi dan ditempatkan di sini untuk alasan yang tidak diketahui. Kekuatan yang memenggal kepala Dewa Kuno ini tidak hilang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, itu menjadi kristal-kristal ini. Wang Lin tidak tahu apakah semua ini benar atau salah, dia hanya berspekulasi dari apa yang dia ketahui. Dia membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia dengan hati-hati memasukkan kristal itu ke dalam tasnya. Masih ada beberapa kristal di leher di dalam es. Wang Lin dengan hati-hati mengeluarkan kristal itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia sangat berhati-hati selama seluruh proses ini dan menariknya satu demi satu. Termasuk yang sebelumnya, totalnya ada 23. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap luka di leher Dewa Kuno itu.
Tidak ada lagi kristal yang tersisa. Setelah merenung sedikit, Wang Lin hendak pergi, tapi matanya tiba-tiba tiba dan dia menatap luka di lehernya. Sejenak, dia merasakan seperti ada kilatan merah. Perasaan ilahinya menyebar tetapi tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, energi asal memenuhi tangan kanan Wang Lin dan energi asal api mencapai es. Ada beberapa suara retakan saat energi mulai menembus dan menyebar ke sana. Saat terowongan itu meluas ke depan, Wang Lin menatap ke depan tanpa berkedip. Segera, terowongan itu meluas hingga ke dalam balok es. Saat ini, Wang Lin melihat hal yang menyebabkan kilatan merah. Itu adalah pedang besi yang ditutupi oleh garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Garis merah ini bergerak dan terjerat di sekitar pedang. Pedang besi ini tampak sangat biasa, tidak ada yang abnormal pada hal itu. Namun, ketika Wang Lin melihat pedang besi itu, dia langsung merasa pedang itu sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Sebelum dia bisa mengingat di mana dia pernah melihat pedang besi ini, dia langsung merasakan bahaya yang mengerikan dari garis merah di sekitar pedang besi itu. Ekspresi Wang Lin berubah. Ketika kesadaran ilahinya tersapu oleh es yang menghalanginya, dia tidak bisa melihat pedang besi atau garis merah. Namun, sekarang setelah esnya mencair, es itu tampak jelas di depan matanya. Karena kehati-hatian, perasaan ilahi Wang Lin perlahan menyebar dan lagi-lagi dia tidak dapat mendeteksi pedang besi atau garis merah. Itu sama seperti sebelumnya, dan tidak ada kelainan pada kepalanya. Namun, dia bisa dengan jelas melihat pedang besi dan garis merah dengan matanya, yang membuat Wang Lin sangat waspada. Wang Lin dengan tenang mundur. Pedang besi dan garis merah di sekitarnya terlalu aneh, sarankan jangan main-main dengan mereka. Saat dia mundur, matanya masih tertuju pada pedang besi. Ada karat pada pedang besi itu, seolah-olah itu adalah benda fana. Sangat familiar. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan merasa seolah-olah sambaran petir meledak di pikirannya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia menatap pedang besi itu dan menghirup udara dingin. Dia ingat, kembali ke planet Suzaku, di dalam makam Suzaku, dia melihat pedang besi yang sama, hanya tanda karat di atasnya yang berbeda. Pedang besi itu diambil oleh utusan Tuo Shen. Kegembiraan di wajah pembawa pesan adalah sesuatu yang diingat dengan jelas oleh Wang Lin bahkan sampai sekarang. Saat Wang Lin mengenali pedang besi itu, dia berhenti bergerak dan menunjukkan sedikit keraguan. Setelah bersinggungan sampai titik ini, Wang Lin tahu bahwa ingatannya tidak lengkap dan kehilangan bagian yang sangat penting, kemungkinan besar informasi tentang pedang besi ini tercatat di sana. Ingatan itu ada di tangan Tuo Shen, jadi mungkin dia tahu asal-usul pedang besi itu. Namun, pedang besi yang bahkan membuat Tuo Shen mengungkapkan ekstasi tidaklah mudah. Meskipun itu bukan pedang besi yang sama seperti sebelumnya, namun terlihat tetap sama. Apakah aku mengambilnya? Wang Lin ragu-ragu saat dia memutar pedang besi ke garis merah. Aura menakutkan datang dari garis merah, membuat Wang Lin terus-menerus merasakan krisis. Wang Lin tidak tahu apa itu garis merah, tapi dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikannya. Jika dia pergi sekarang, dia tidak akan menarik perhatian garis merah dan akan melanjutkan perjalanan dengan aman. Namun, jika dia mengambil pedang besi dari mereka, kemungkinan besar garis merah akan menyerangnya. Mengingat kepribadian Wang Lin, dia tentu saja tidak akan mengambil risiko melawan hal yang tidak diketahui. Namun, pedang besi di hadapannya sangat menggoda dia. Setelah berjuang sejenak, Wang Lin mengungkapkan dengan tegas. Kekayaan yang diperoleh dalam bahaya. Jika dia pergi sekarang, meskipun dia aman, dia akan kehilangan pedang besi ini. Terlebih lagi, ini adalah Gua Kaisar Langit. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, mungkin akan sangat sulit untuk kembali ke sini nanti. Wang Lin tidak mau pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta karun. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin melihat ke atas lubang. Dari sini, dia dapat melihat bahwa puncaknya tertutup oleh pemandangan es yang padat, hanya menyisakan sedikit jalan kecil yang berkelok-kelok untuk dilalui orang. Setelah menghitung jarak, dia turun dan berpikir sejenak. Lalu dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya dan menata dalam es. Dia mengatupkan giginya, tangannya membentuk segel, dan api muncul di matanya. Pada saat ini, puncak penuh budidaya Nirvana Skrier miliknya meledak. 5 bintang di antara mahkota muncul dan berputar dengan cepat dan suara keluar dari tubuhnya.
Kekuatan dewa kuno memasuki anggota tubuhnya dan dia anggun tanpa canggung. Merasa seolah-olah dia mengendalikan langit, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Lengan isinya terulur. Saat ini, api di matanya keluar dan energi berkumpul di tangan tempatnya. Saat dia mengulurkan tangan, lautan api yang mengerikan muncul di depan tangan. Tangannya membentuk segel dan lautan api melesat ke arah kepala. Nyala api menutupi kepala, dan es segera mulai mencair dalam skala besar. Api segera memasuki terowongan di dekat luka yang dibuat oleh Wang Lin tadi. Nyala api langsung sampai di dekat pedang besi. Garis merah itu langsung bergetar dan memanjang lurus. Sejumlah besar cabang memanjang dari garis merah, dan mereka menyemprotkan kabut merah dalam jumlah besar ke api. Ada ledakan yang mengguncang surga saat lautan api padam oleh kabut merah dan didorong mundur. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak ragu mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Setelah energi asal esensi muncul, rasanya seperti menuangkan minyak ke dalam api. Retakan dalam jumlah besar muncul di es dan kemudian es tersebut tiba-tiba runtuh. Pecahan es terbakar yang tak terhitung banyaknya tersebar ke segala arah dan diaktifkan dengan balok es di seluruh penjuru. Sekarang setelah esnya hilang, kepala dewa kuno muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Sudah lama berada di dalam es sehingga saat es itu hilang, kepala dewa kuno mulai membusuk. Di saat yang sama, bau daging busuk memenuhi area tersebut. Kepala dewa kuno dengan cepat membusuk dan segera menjadi tengkorak raksasa. Tengkorak ini benar-benar hitam dan ada kabut merah yang mengesankan di dalam tengkorak yang terus bergoyang. Asal-usul garis merah ada di dalam kabut merah ini, dan beberapa garis masih melingkari pedang besi. Saat es runtuh, Wang Lin berubah menjadi bayangan dan masuk. Dia langsung meraih pedang besi itu. Saat dia meraih pedang besi, energi asal dalam melonjak tanpa ragu-ragu. Energi asal segera berubah menjadi lautan api di sekitarnya. Nyala api pun masuk ke dalam pedang besi tersebut dan langsung mengelilingi garis merah yang melingkari pedang besi tersebut. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin membentuk kepalan dan kekuatan dewa kuno memenuhi tangan kirinya. Dia segera melayangkan pukulannya. Saat dia meninju, hantu dewa kuno muncul di belakangnya dan juga melayangkan pukulan. Beberapa garis merah di sekitar pedang besi segera hancur ketika terkena pukulan dewa kuno dan lautan api. Jalur lainnya juga sedikit ditarik. Dengan raungan dari Wang Lin, dia menarik tangan ke belakang dan pedang besi itu lolos dari belitan garis merah. Wang Lin benar-benar memegang pedang di tangannya sekarang. Ada kilatan cahaya sebelum menghilang saat Wang Lin berbaring di dalam tasnya. Wang Lin melakukan semua ini tanpa ragu-ragu. Kemudian dia memulai dan terbang menuju pintu keluar di atas. Pukulan dewa kuno Wang Lin dan lautan api mendarat di kabut merah. Kabut merah tiba-tiba meluas hingga menyerang lautan api, lalu gelombang yang menggelegar mulai menggelegar. Kabut merah benar-benar menghilang, menampakkan hantu di dalamnya. Tidak mungkin untuk melihat apakah hantu ini laki-laki atau perempuan, dan dikelilingi oleh garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Hantu itu perlahan membuka matanya dan dengan dingin menatap Wang Lin yang melarikan diri sebelum mengeluarkan raungan yang mengintimidasi. Saat ia meraung, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di balok-balok di sekitarnya. Pada saat ini, seluruh es hancur, dan mayat di dalamnya tampak hidup. Mereka masing-masing dikelilingi oleh cahaya merah. Sepasang muncul merah muncul di lubang yang dalam ini dan mengunci Wang Lin, yang sedang keluar dari lubang. Mengaum, raungan seperti binatang buas yang bergelombang di dalam lubang. Itu mirip dengan auman dari hantu. Raungannya menggema dan membentuk badai yang menyapu ke atas. Jauh di dalam lubang, suara gemuruh menggema dengan keras. Semua mayat surgawi yang terbangun menyerang Wang Lin, yang berada di bawah mereka. Pada saat ini, Wang Lin sedang melayang di udara, dan hantu aneh di bawahnya menyerangnya. Semua garis merah bergoyang, hanya dengan melihatnya saja akan membuat Anda merasa aneh. Hantu aneh ini setengah transparan dan tidak memiliki organ di dalamnya, hanya ada pusaran merah di dalam tubuhnya. Itu sangat cepat hingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Pada saat ini, ada banyak mayat dengan mata merah di atas, dan hantu aneh di bawah. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyerang tanpa ragu-ragu. Mayat-mayat itu tidak terjadi. Meski ganas, mereka tidak pintar. Tingkatan mereka juga terbatas, hanya di sekitar tahap yin dan yang.
Wang Lin dapat melihat garis-garis merah berkedip di antara alis mereka dengan puncak budidaya Nirvana Skrier. Momen krisis ini membuat Wang Lin tidak bisa berpikir terlalu banyak. Terbang dengan kecepatan penuh, dia bergerak seperti bayangan dan langsung berpapasan dengan beberapa mayat yang mendatanginya. Ketika mereka lewat, tangan kanan Wang Lin membentuk pedang dan dengan cepat menunjuk di antara alis mayat-mayat tersebut. Suara menggemuruh saat terbakar dan menjadi seperti bola api. Garis merah di antara alis mereka perlahan menghilang. Wang Lin terus bergerak maju tanpa henti. Puncak budidaya Nirvana Skriernya bekerja pada puncaknya dan api di sekeliling tubuhnya. Setiap kali dia menemukan mayat, dia akan menunjuk ke arah mereka. Saat lautan api melaju ke depan, mayat-mayat itu berubah menjadi mayat yang terbakar. Semuanya hancur dan garis merah di dalamnya hancur. Saat hantu itu mengejarnya, matanya menjadi lebih dingin, dan dia terus mengaum. Garis-garis dari tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pedang yang ditembakkan ke arah Wang Lin dengan kecepatan lebih cepat. Sepanjang perjalanan, Wang Lin bergerak seperti udara. Setelah menghancurkan puluhan mayat, masih banyak mayat di atasnya. Di bawah, hantu itu mengejar dengan gila-gilaan, dan pedang itu mendekat. Apalagi Wang Lin merasakan kulitnya tergelitik karena semua ini. Saat pedang mendekat, mata kanan Wang Lin berkedip biru dan perisai cahaya biru tampak menghalangi pedang. Suara letupan menggelegar seperti raungan yang menggelegar. Perisai cahaya biru didorong kembali ke arah Wang Lin. Melihat hantu itu mendekat, mata Wang Lin menunjukkan sedikit kebingungan, dan tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin." Angin hitam tiba-tiba muncul dari tangan mencurigakan. Angin hitam ini tidak sedingin sebelumnya, tetapi mengandung panas yang sangat menyengat. Angin hitam berubah menjadi 5 naga, dan naik ke atas dengan suara gemuruh. Kelima naga hitam ini semuanya diselimuti api yang menyala-nyala seolah-olah berubah menjadi ungu. Saat mereka menyebar ke atas, suara gemuruh menggema di dalam lubang. Tempat ini segera dipenuhi dengan panas yang tak terbayangkan, tapi panas ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Matanya tampak mengandung api saat dia keluar. Saat panasnya meningkat, 5 naga api hitam menerobos dengan mudah. Semua mayat dicabik-cabik dan dimakan oleh mereka. Semuanya mencair dan gelombang gas putih melayang ke atas. Mayat yang melompat turun mencoba menghentikan Wang Lin roboh di bawah serangan 5 naga hitam menyala. Kelima naga itu menyerang dengan gila-gilaan, dan kecepatan Wang Lin mencapai batasnya di dalam api. Wang Lin menggunakan puncak budidaya Nirvana Skrier dan tubuh dewa kunonya tanpa menahan diri. Sabel bertanda bintang di bahunya menempel pada pakaiannya dengan kainnya dan memegang rambut Wang Lin dengan mulutnya. Ada ketakutan di mata cerdasnya. Nyala api terus menyala ke atas, menjadi lebih cepat dan lebih ganas saat padam. Segera, mereka menjadi tiang api yang menembus seluruh lubang. Nyala api keluar dari lubang seperti gunung berapi yang meletus. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh 5 naga api hitam ketika dia meninggalkan lubang yang dalam dan tiba-tiba melihat ke bawah. Mengejar Wang Lin, matanya yang dingin dan kejam pada Wang Lin saat ia menyerang ke atas. Mata Wang Lin berbinar, dan dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah. 5 naga api hitam tiba-tiba mengeluarkan raungan dan menuangkannya ke dalam lubang yang di dalam. Pada saat ini, muncul gunung berapi yang meletus tiba-tiba berputar ke arah. Api yang memunculkan semuanya kembali masuk. Gelombang panas yang lebat menyebar ke bawah. 5 naga api hitam menyebar ke dalam lubang dalam sekejap mata. Mereka memasukkan hantu itu dan berusaha menyalakannya. Pembawaan. Suara yang menghancurkan bumi bergelombang, dan seluruh gua serta bumi bergetar hebat. 5 naga api hitam itu seperti 5 sambaran petir hitam. Mereka meledak ketika bersentuhan dengan hantu, menyebabkan ledakan yang tak terbayangkan. Gemuruh yang menggelegar menyatu dengan gemanya sendiri menjadi satu-satunya suara yang terdengar saat menyebar. Sejumlah besar batu jatuh dari dinding lubang, membuat lubang itu tampak seolah-olah runtuh. Kilatan api dan gemuruh kemarahan terdengar dari dalam lubang. Wang Lin tidak memeriksa hasil pertarungan tersebut. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan summon the rain. Tetesan air hujan tiba-tiba muncul. Kristal hujan yang tak terhitung banyaknya yang melayang di sekitar Wang Lin tampak sangat indah. Tetesan air hujan memenuhi seluruh gua dan seolah ada di mana-mana. Itu membuat seluruh gua terasa sangat lembab.
Mereka juga mampu menyerap jejak energi asal, menyebabkan setiap tetesan hujan menjadi sangat kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah naga api hitam masuk ke dalam lubang, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengarah ke bawah. Semua tetesan air hujan mulai berjatuhan seperti meteor menuju lubang yang runtuh. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh yang hebat mencapai puncaknya ketika Summon the Rain jatuh ke dalam lubang. Setiap tetesan hujan mengandung energi asal Wang Lin, sehingga sangat panas. Ketika setiap tetes mendarat di bebatuan, bebatuan tersebut akan berubah menjadi merah dan kemudian terbakar menjadi abu. Sebagian besar bebatuan yang jatuh dari lubang tertembus tetesan air hujan. Akibatnya terdengar suara mendesis dan gas dalam jumlah besar. Ini jelas banyak, tapi itu tidak cukup untuk menunjukkan puncak budidaya Nirvana Skrier Wang Lin saat ini. Ketika dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, mantranya sudah mengandung sejumlah kekuatan tertentu. Sekarang setelah dia mencapai puncak tahap Nirvana Skrier, dia mampu mengungkapkan beberapa kekuatan sebenarnya dari mantra yang suka digunakan Bai Fan. Setelah dia menggunakan Summon the Rain, tetesan air hujan yang tak terhitung banyaknya jatuh, menyebabkan keruntuhan lubang mencapai batasnya. Gemuruh yang tak berujung berlanjut ketika batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam upaya mengisi lubang tersebut. Seiring dengan Call the Wind, mantra kedua dari Bai Fan ini mengalami perubahan. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengamati perubahan ini. Setelah menggunakan Summon the Rain, dia langsung menuju ke leher di istana. Sebelumnya, Wang Lin telah menghafal peta itu. Peta tidak hanya memiliki rincian jalur yang harus diambil, bahkan batasannya pun ditandai. Saat ini, ada hutan bambu sebelum Wang Lin. Hutan bambu terlihat sangat indah, tetapi Wang Lin tahu ada puluhan ribu batasan di dalamnya. Jika salah satu dari pengaktifan ini terpicu, sisanya akan segera aktif dan menghancurkan siapapun yang masuk. Wang Lin bergerak seperti kilat dan masuk ke dalam hutan bambu. Saat dia masuk, terdengar suara keras di belakangnya. Tak lama setelah itu, gemuruh kemarahan menggema. Hantu itu telah menghancurkan semua yang dilemparkan Wang Lin dan keluar dari lubang yang dalam. Hantu ini masih tembus cahaya, namun sebagian besar garis merah di sekitarnya telah putus, sepertinya keadaannya suram. Rupanya serangan Wang Lin sebelumnya berdampak besar. Setelah keluar dari lubang yang dalam, ia segera melihat Wang Lin mendekati hutan bambu. Niat membunuh memenuhi matanya dan dia mengaum pada Wang Lin. Mengaum. Raungan itu menggemparkan dunia, dan beberapa batasan di sekitarnya dipicu oleh gemuruh ini. Namun, sebelum kekuatan penuh mereka dapat ditampilkan, mereka semua hancur satu demi satu. Bahkan tanah mulai retak seperti orang gila, dan embusan angin menerpa langit yang tinggi. Riak-riak yang berputar muncul di hadapan hantu ini bersamaan dengan suara gemuruh. Ia melangkah ke dalam riak dan kemudian menyerang Wang Lin seperti orang gila. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin tidak tahu apa itu. Meski berbentuk manusia, namun penampakannya aneh, terutama matanya. Jika Anda melihat matanya, Anda tidak akan mengira itu adalah manusia. Meskipun Wang Lin melarikan diri, dia tidak pernah kehilangan jejak hantu ini dengan akal sehatnya. Wang Lin masih belum melihat hantu ini menggunakan mantra. Bahkan ketika ia menembakkan garis merah dari tubuhnya, itu lebih merupakan gerakan insting. Semakin dia mengamati, semakin dia terlihat. Apa yang membuatnya sangat khawatir adalah kenyataan bahwa benda ini hidup di dalam kepala dewa kuno. Apakah itu ada sebelum dewa kuno meninggal, atau apakah ia masuk setelah dewa kuno meninggal? Jika itu masuk setelah dewa kuno meninggal, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi jika itu ada sebelumnya, lalu apakah itu ada dengan kematian Dewa Kuno Bintang 8? Mungkinkah kematian Dewa Kuno Bintang 8 tidak ada di dalamnya dengan dao surga halus seperti yang kukira? Wang Lin tahu bahwa spekulasi sebelumnya agak tidak masuk akal, bahkan dia pun tidak yakin. Setelah melihat hantu humanoid ini, dia semakin tidak yakin dengan spekulasi sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Siapa yang membunuh Dewa Kuno Bintang 8 ini dan memenggal kepalanya? Mengapa para dewa mendapatkan kepala ini? Apa yang membuat Wang Lin semakin meragukan dirinya sendiri adalah jika para dewa memiliki kepala, mengapa mereka tidak memperhatikan pedang besi itu? Juga, mengapa mereka tidak mengambil pedang besi? Banyak pertanyaan yang memenuhi kepala Wang Lin,
tapi dia tidak punya waktu untuk melakukan sinkronisasi. Raungan hantu itu mendekat. Wang Lin berbalik dan menatap hantu yang mendekat dengan cepat sebelum dia melangkah ke dalam hutan bambu. Semua ini direncanakan oleh Wang Lin. Bahkan hutan bambu ini adalah sesuatu yang pernah diperiksa Wang Lin sebelumnya di peta. Saat Wang Lin memasuki hutan bambu, dia tiba-tiba menghilang. Raungan hantu humanoid itu menggema dan menyerang hutan bambu. Namun, tiba-tiba ia berhenti di luar hutan bambu. Ia dengan dingin menatap hutan bambu dan menunjukkan sedikit kewaspadaan. Namun, sesaat kemudian, kewaspadaan itu hilang dan digantikan dengan rasa cemas. Ia mengeluarkan beberapa suara gemuruh saat mengelilingi hutan bambu. Garis merah di sekitarnya mulai melengkung, lalu berhenti ragu-ragu dan meluas ke dalam hutan bambu. Dengan sekejap, hantu humanoid itu menghilang. Saat itu muncul kembali, ada kilatan cahaya di balik hutan bambu, dan Wang Lin melangkah keluar. Dia dengan hati-hati melihat kemana hantu humanoid itu menghilang dan kemudian ke hutan bambu sebelum dia dengan hati-hati mengambil langkah ke samping. Dengan satu langkah, tiba-tiba terlihat kabur. Ketika penglihatannya kembali, dia sudah keluar dari hutan bambu ini. Meskipun sulit bagi Wang Lin untuk mendobrak batasan di sini dengan pemahamannya saat ini tentang batasan, dia dapat memasukkan beberapa batasan tanpa mengaktifkannya. Ini semua berkat informasi dari peta. Misalnya saja hutan bambu yang seperti ini. Meski hutan bambu ini kuat, hantu humanoid itu lebih kuat lagi. Pembatasan ini mungkin tidak akan bisa memanggil lama-lama. Sebaiknya aku pergi secepat mungkin dan memasuki kedalaman gua ini. Wang Lin memandang ke depan ke banyak paviliun di depannya. Kabut gelap menyelimuti area tersebut. Dari jauh, sudut istana bisa terlihat dari dalam kabut gelap. Itu adalah pusat dari seluruh gua ini, tapi Wang Lin tahu bahwa itu hanyalah pintu masuk ke lantai 2. Sebelum dia melihat petanya, Wang Lin agak bingung dengan gua ini dan tidak tahu harus kemana. Namun, sekarang, selain beberapa lantai Yahui struktur seluruh gua, ada total 9 lantai, dan setiap lantai memiliki arsitektur yang sangat berbeda. Pembatasan juga semakin kuat di setiap lantai. Pembatasan di lantai pertama sudah tidak lemah, tetapi semakin dalam, kekuatan penegakan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Ini adalah gua Kaisar Langit yang sebenarnya. Awalnya, ketika Anda masuk dari luar, Anda akan dipindahkan ke sini. Namun, transfer sebelumnya diinterupsi oleh iblis yang disebarkan dengan botolnya, jadi semua orang dipindahkan ke dunia botol. Setelah kami pergi, dia memanggil kolam pemakaman surgawi dan menyebabkan kolam itu runtuh dan membangunkan semua orang lagi. Tujuannya adalah membuat kita tersesat di dalam gua Kaisar Langit. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun dia punya peta, itu belum lengkap, itu hanya berisi peta untuk 7 lantai pertama. 2 lantai terakhir sepertinya telah dihancurkan oleh seseorang. Wang Lin telah memperhatikan hal ini ketika dia pertama kali mendapatkan batu giok itu, dan setelah membandingkannya dengan gua Kaisar Langit, dia bahkan lebih yakin. Sambil berpikir, Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Setelah hutan bambu, ada jalan kecil beraspal. Itu dilapisi dengan potongan besar batu giok surgawi dan memancarkan cahaya lembut. Berdiri di jalan, Wang Lin dengan hati-hati melihat kabut hitam di depannya sebelum dia menyerang lurus ke depan. Ada banyak sekali bunga yang ditanam di sisi jalan. Ada banyak jenis bunga yang berbeda, dan kelihatannya sangat indah. Namun, mereka dipenuhi dengan batasan, dan satu sentuhan dapat mengaktifkannya. Mereka menyerang, mempengaruhi, atau memindahkan Anda ke tempat lain. Jika seseorang tidak mengetahui hal ini, mereka akan kesulitan untuk bergerak 1 inci pun di gua Kaisar Langit. Bahkan batu giok langit di jalan ini dipenuhi dengan batasan. Jika kaki seseorang tidak mendarat dengan urutan yang benar, tergantung pada arah berjalannya, gerakannya akan aktif. Namun, tidak ada satupun dari ini yang terlalu berbahaya bagi Wang Lin. Meskipun peta tersebut tidak berisi metode untuk memecahkannya, peta tersebut memiliki penjelasan rinci tentangnya. Jika orang lain memperoleh informasi ini mungkin tidak berguna. Namun, Wang Lin adalah seorang Grandmaster yang bertindak, jadi dengan informasi ini, dia akan dapat menemukan solusinya dalam sekejap. Ini menghemat banyak pekerjaan. Namun, dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak sepenuhnya mempercayai peta di batu giok.
Meskipun dia memindahkan peri dengan cepat, dia terus-menerus memeriksa apakah informasi dari peta itu akurat. Saat dia bergerak, dia menamparkan tas pegangannya dan pedang besi yang baru saja dia curi dari hantu muncul di tangannya. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh pedang. Meski terlihat normal, perasaan ilahi Wang Lin menghadapi perlawanan yang kuat. Seolah-olah ada kekuatan tersembunyi di dalamnya yang mencegah indera ilahi untuk menembusnya. Khususnya, ketahanan terhadap bekas karat adalah yang paling kuat. Setelah menarik akal ilahi, Wang Lin merenung. Pedang macam apa ini? Menatap bekas karat, Wang Lin teringat ekspresi utusan Tuo Shen ketika dia melihat pedang besi yang sama. Dia tampak seperti telah menemukan harta karun surgawi, tetapi apa yang dilihat oleh utusan Tuo Shen bukanlah pedang besi itu sendiri. Dia sedang melihat bekas karat pada pisau. Menatap Wang Lin tetap berdetak pada karat saat mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menyeka bekas karat tersebut. Dia mengangkat tangan kirinya dan menemukan noda karat merah di tangannya. Dia ditempatkan di dekat hidungnya dan langsung mencium bau amis yang samar. Itu hanya karat biasa. Wang Lin mengerutkan kening dan menurunkan tangan kirinya. Namun, saat tangan bergerak, terdengar suara robekan dan retakan muncul di tempat tangan kirinya lewat. Yang lebih mengejutkan Wang Lin adalah saat tangan kirinya bergerak, lautan bunga di sekelilingnya tiba-tiba tertutup cahaya merah. Kemudian semua bunga lay dan upaya terhadapnya runtuh secara diam-diam. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap lautan bunga yang sepertinya telah berubah menjadi bersembunyi. Lalu dia melihat karat di tangan kirinya. Setelah mundur beberapa langkah, tangan kiri Wang Lin yang berkarat menunjuk ke lautan bunga lainnya. Lautan bunga itu langsung layu dan berubah menjadi tanah tak berguna. Karat di jari Wang Lin menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap karat pada pedang besi itu. Dia sangat terkejut. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengatupkan giginya dan mata ketiga di antara kedua hak cipta terbuka. Saat mata ketiga terbuka, cahaya merah keluar dari dalamnya dan menusuk pedang besi itu. Sumber energi asal keluar dan mendarat di bekas karat. Di bawah muncul ini, Wang Lin segera melihat pedang besi itu memanjang angsur berubah menjadi transparan, tetapi bekas karatnya tidak berubah sama sekali dan tetap normal. Ada energi tak terlihat yang bergerak di dalam pedang besi dan melewatinya. Saat ia bersentuhan dengan sumber asal di mata ketiga Wang Lin, ia seolah menyerang olah ingin melepaskan sumber asal. Wang Lin dengan tegas memotong mantranya dan menarik sumber aslinya. Mata ketiga juga tertutup. Energi tak kasat mata berhenti sejenak sebelum perlahan mundur dan terus mengalir di dalam pedang besi. Dipenuhi kebingungan, Wang Lin benar-benar bingung. Dia menghela nafas dan hendak menyimpannya ketika sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Dia melihat pedang besi itu, dan setelah melihat ukurannya, ekspresinya menjadi aneh. Dia memegang tas pegangannya dan 5 sinar cahaya keemasan terbang keluar. 5 sarung pedang muncul di hadapan Wang Lin. Dia sampai di planet Suzaku, dan efektivitasnya tidak diketahui. Dia hanya tahu bahwa jika dia menusukkan pedang terbang ke salah satunya, kekuatan pedang itu akan menjadi lebih dahsyat. Setelah mengeluarkan 5 sarung pedang, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang besi itu masuk ke salah satu sarung pedang. Pedang itu pas dengan sarung pedang tanpa ada ruang ekstra 1 inci pun. Namun, setelah memasuki sarung pedang, tidak ada perubahan. Wang Lin mengeluarkan pedang besi itu dan mencobanya dengan sarung pedang lainnya. Saat dia dimasukkan ke dalam sarung pedang ketiga, tanda yang terukir di sarung pedang memancarkan cahaya yang keras. Aura menakutkan datang dari pedang besi dan sarung pedang. Mata Wang Lin dipenuhi kegembiraan saat dia meraih sarung pedang, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengeluarkan pedang besi itu. Saat pedang besi ditarik sebagian dari sarungnya, aura menakutkan menjadi lebih kuat, seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan tersegel di dalamnya. Jika pedang besi itu dicabut seluruhnya, kekuatan yang menakutkan akan muncul. Wang Lin merasakan kekuatan serupa dari harta karun milik orang lain sebelumnya. Pemilik harta karun itu telah meninggal, itu adalah yang terhormat Xuan Bao. Harta ajaibnya adalah Sudo Nirvana Void Arrow. Sudo Nirvana Void. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Dia tidak mencabut pedangnya. Sebaliknya, dia memasangnya kembali dengan sedikit kegembiraan. Lalu dia dengan cepat bergerak maju. Dia bergerak seperti seberkas cahaya dan maju ke depan sepanjang jalan kecil. Dalam sekejap, dia tiba di sebelah paviliun.
Paviliun ini tidak besar, hanya memiliki 2 lantai. Kelihatannya sangat normal, tapi menurut peta, ini adalah mata pembatas pertama di lantai pertama. Hanya dengan membuka lapisan mata, seseorang memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kabut hitam. Setelah melihat paviliun dengan hati-hati, mata Wang Lin berbinar dan dia menyadari bahwa batasan di paviliun telah dilanggar oleh orang lain. Dari kelihatannya tindakan ini belum lama dilakukan. Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Jelas sekali dia bukan satu-satunya yang memahami batasan di sini. Ketika kolam pemakaman surgawi runtuh, semua orang berpencar. Pasti ada orang yang melanggar batasan itu lebih awal dariku, aku hanya tidak tahu siapa orangnya. Wang Lin melihat sekelilingnya. Lantai pertama gua Kaisar Langit ini tidak besar dan dapat dengan mudah ditutupi oleh akal sehat CC mereka gila, tidak ada yang berani menyebarkan akal ilahi mereka di tempat dengan begitu banyak batasan. Bahkan Olsir pun akan memiliki banyak kekhawatiran, dan kecuali dia dipaksa terpojok, dia tidak akan melakukannya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin bergerak mengitari paviliun dan melangkah ke rumput. Bersinar-bersinar dengan cahaya deduksi. Dia tidak berhenti dan terus maju ke depan. Peta tersebut berisi penjelasan tentang batasan pada rumput ini. Wang Lin bergerak melewati rumput tetapi tidak mengaktifkan batasan apapun. Dia melintasi rumput dalam sekejap mata. Di sudut timur laut lantai pertama, pria berbaju hitam dengan tanda naga tersembunyi sedang menutup kanopi dengan melipat dingin. Di depannya, di sisi lain paviliun, berdiri orang lain. Itu adalah wanita parubaya yang cantik. Dia menatap pria berpakaian hitam melalui paviliun, ekspresinya sangat suram. Rekan kultivator, ini adalah batasan sederhana, kenapa kamu harus mencurinya dariku? Suara wanita itu sedikit serak tapi sangat indah. Dia telah dibatasi oleh runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Untungnya, batasannya tidak terlalu kuat, jadi tidak butuh waktu lama untuk keluar. Kemudian dia melihat kabut hitam, dan setelah merenung sedikit, dia perlahan bergerak maju. Dia tidak terlalu khawatir tentang gadis berbaju pink yang dibawanya. Dengan harta yang diberikan oleh kakak perempuan senior gadis itu, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Namun, ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar Langit. Sepanjang perjalanan, dia menghadapi banyak bahaya dan akhirnya sampai di sini setelah perjalanan yang sulit. Ketika dia melihat paviliun itu, dia segera menyadari bahwa itu berbeda. Saat dia ingin melihat lebih dekat, pria berbaju hitam muncul di sisi lain. Karena ini hanya batasan biasa, maka rekan-rekan mengingatkan sebaiknya biarkan saya memilikinya. Ada sedikit sarkasme di dalamnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ingin memasuki paviliun. Kilatan niat membunuh muncul di mata wanita cantik itu dan dia segera menyerang ke depan, meninggalkan bayangan. Pria berbaju hitam itu mencibir ketika tangannya membentuk segel dan dia menekan tangannya. Kabut hitam muncul. Ia berubah menjadi seekor naga dan berusaha memelihara wanita cantik itu. Wanita itu meraih ke arah kepalanya dan mencabut 3 helai rambutnya. Dia melemparkannya ke depan dan melantunkan mantra yang aneh. 3 helai rambut itu berubah menjadi 3 ular piton hitam dengan mulut berwarna merah darah yang menyerang kabut hitam berbentuk naga. Mereka berdua adalah tinju yang kuat, jadi ketika mantra mereka diluncurkan, terjadi badai dan suara gemuruh bergelombang. Namun, tidak ada satupun yang menyebar terlalu jauh, semuanya berada dalam jarak 1000 kaki. Mereka berdua memiliki ide yang sama. Mereka tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak suara dan menarik perhatian semua orang di sini. Hal ini mengurangi volatilitas pertempuran, dan keduanya ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Kenapa kamu tidak pergi ke istana yang dikelilingi kabut hitam di tengahnya daripada mencuri dariku di sini? Tangan wanita cantik itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul dari tubuhnya. Itu berubah menjadi 5 pedang yang menyapu ke depan. Pria berbaju hitam mengayunkan lengan bajunya dan pedang terbang yang diselimuti gas hitam muncul. Itu mengelilinginya sekali sebelum menyerang dan menyerang dengan 5 pedang, menciptakan suara tabrakan yang tajam. Omong kosong. Mengapa kamu tidak pergi ke sana? Meskipun tempat ini adalah sebuah paviliun, ada susunan transfer di dalamnya. Ini harus mengarah ke ruang penyimpanan. Kamu tahu semua ini, jadi mengapa repot-repot menyembunyikannya? Ekspresi wanita cantik itu netral, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Seperti yang dikatakan pria itu.
Ketika dia tiba di sini, dia menyadari, dan itulah bagaimana konflik saat ini terjadi. Saat harta mereka terjerat satu sama lain, suara yang tajam semakin meningkat dan mulai menyebar. Mata wanita cantik itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, kekuatan kami cukup seimbang. Orang lain akan memperhatikan kita sebelum kita bisa menyelesaikan pertarungan ini, jadi mengapa kita berdua tidak masuk ke dalam arai transfer dan membagi harta karun itu menjadi dua? Pria berbaju hitam memandang wanita cantik itu dan mengangguk. Mereka berdua tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun saat mereka berdua mengambil harta karun mereka dan melangkah ke paviliun bersama. Namun, saat mereka melangkah masuk, mereka berdua melihat ke arah yang sama. Di sana seseorang berjalan keluar dari paviliun. Orang ini adalah Wang Lin. Wang Lin segera melihat dua orang di dalam paviliun. Mendengarkan dan dia perlahan berhenti. Setelah melihat Wang Lin, pria berbaju hitam itu mengungkapkan senyuman aneh. Wanita cantik itulah yang memiliki ekspresi aneh. Saat dimulainya melewati Wang Lin, dia terkejut. Kultivasinya bahkan lebih aneh. Ketika pertama kali saya melihatnya, meskipun ia memiliki kekuatan seorang pembersih nirwana, pendorongnya sepertinya baru berada pada tahap awal pencabut nirwana. Kemudian, dia masih berada di tahap pertengahan nirvana skrier. Namun, kini ia telah mencapai puncak tahap nirvana skrier. Apakah dia menyembunyikan pemikirannya, atau apakah dia mendapat terobosan baru ini? Wang Lin dengan hati-hati melihat mereka berdua. Dia jelas telah mengetahui rahasia paviliun. Faktanya, peta tersebut menunjukkan bahwa ada susunan transfer ke ruang penyimpanan di dalam paviliun itu. Bahkan tanpa peta, Wang Lin bisa melihat susunan transfer di dalamnya. Wanita cantik itu berpikir sejenak sambil melihat ke arah Wang Lin, lalu perlahan dia berkata, rekan kultivator Wang juga ada di sini. Bagaimana kalau kita bertiga pergi bersama dan membagi harta yang kita dapat? Saat Wang Lin hendak berbicara, tanah bergetar dan raungan kemarahan datang dari kejauhan. Dia tidak bisa melihat apapun ketika dia melihat ke tempat yang asing. Ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar Langit, dan batasan tersebut membentuk hambatan besar, seolah-olah ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi ketika doa orang dekat, jika mereka berada dalam batasan doa yang berbeda, akan sulit menemukan satu sama lain. Sekilas gua tersebut terlihat sangat tenang, namun itu hanya permukaannya saja. Jika semua batasan ini dilanggar, seseorang akan segera menemukan hutan bambu di jarak jauh. Itu diselimuti kabut merah yang mengerikan, dan raungan ganas yang datang dari dalamnya sangat menggemparkan. Ekspresi Wang Lin langsung berubah. Meskipun hutan bambu pada pandangan sekilas tampak normal, dia memahami bahwa batasan di sana telah dilanggar. Hantu humanoid telah menerobos lebih cepat dari yang dia duga. Tanpa membalas perkataan wanita cantik itu, Wang Lin langsung berubah menuju istana yang diselimuti kabut hitam. Dalam perjalanan ke sini, dia telah memeriksa dan menemukan bahwa semua mata pembatas telah rusak. Sepertinya seseorang sudah memperkirakan lebih maju dan sudah memasuki lantai 2. Alasan dia datang ke paviliun adalah karena itu adalah jalan dengan batasan paling sedikit menuju istana di tengahnya. Ekspresi pria berbaju hitam berubah ketika dia melihat Wang Lin berlari seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya saat raungan itu datang. Tanpa ragu-ragu, dia menyerah pada susunan transfer di dalam paviliun dan mengejar Wang Lin. Hanya wanita cantik yang ragu-ragu, tetapi saat dia ragu-ragu, raungan kemarahan itu semakin mendekat seolah-olah mendekati dengan kecepatan tinggi. Jika Anda dapat melihat ke dalam dunia dalam setiap batasan dan melihat dari atas, maka Anda akan dengan jelas melihat hantu humanoid menyebar ke arah Wang Lin. Ini memicu upaya yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya ketika menyerangnya. Beberapa batasan bahkan pemindahannya. Namun, tidak memerlukan waktu lebih dari beberapa saat sebelum ia melewati batasan dan dikenakan biaya. Rupanya ia mempelajari batasannya, dan ia memecahkannya semakin cepat. Pada akhirnya, ia melaju ke depan dalam garis lurus. Wang Lin bergerak maju seperti meteor, dan sepanjang jalan, dia melewati batasan Yannya. Dia bergerak menuju kabut hitam di tengah sesuai peta. Pria berkulit hitam itu tidak lebih lambat dari Wang Lin. Dia menatap kaki Wang Lin dan bergerak di jalur yang sama di belakang Wang Lin. Di belakang mereka ada wanita cantik. Dia adalah seorang ahli yang kuat, jadi dia segera membuat pilihan.
Melihat Wang Lin dan pria berbaju hitam pergi dengan tergesa-gesa, dia mengatupkan giginya dan segera menyusul. Namun, meski wanita cantik itu memahami batasannya, dia tidak sebaik Wang Lin. Ditambah fakta bahwa dia tertinggal, dia segera diblokir oleh beberapa batasan. Raungan kemarahan dari jarak jauh semakin dekat. Ada juga suara letupan yang jelas-jelas berasal dari pelanggaran mencurigakan. Wang Lin bergerak lebih cepat dan melompat ke udara di depan sebuah paviliun. Kilatan membentang datang dari paviliun, dan cahaya memenuhi area itu seolah ingin menghentikan Wang Lin untuk maju. Mata Wang Lin berbinar saat tubuhnya mengambil 7 langkah ke kanan dengan sudut yang tidak terbayangkan. Setelah 7 langkah ini, tubuhnya telah tenggelam ke dalam batasan di paviliun dan kemudian dia menembusnya dalam sekejap. Di belakangnya, pria berbaju hitam mengikuti dari dekat. Pria berbaju hitam itu melangkah terus seperti yang dilakukan Wang Lin dan secara tak terduga berhasil melewati batasan tersebut juga. Sedangkan untuk wanita cantik, ketika dia menerobos batasan dan sampai di sini, dia hanya bisa tanpa daya melihat Wang Lin dan pria berbaju hitam menghilang. Dia tidak dapat melanggar batasan sebelumnya dalam waktu singkat. Tepat pada saat ini, raungan terdengar keras di belakangnya dan masuk ke telinga. Di saat yang sama, batasan di belakangnya bergetar dan semuanya runtuh saat bayangan merah keluar. Wanita cantik itu menghirup udara dingin. Dia belum pernah melihat sosok manusia ini sebelumnya, tapi dia merasakan perasaan krisis yang kuat membekukan tubuhnya. Menatap dingin sosok manusia yang dipenuhi amarah. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan langsung menyerang wanita cantik itu. Ia mengangkat tangan dan ingin mencakarnya. Namun, pada saat ini, suara gemuruh menggema. Dasar binatang buas, kamu berani. Saat suara keributan datang, riak muncul di hadapan wanita cantik itu dan menyebar. Wanita cantik itu terdorong ke belakang dan sosok manusia pun ikut terlempar ke belakang akibat benturan tersebut. Sosok berwarna biru datang dari kejauhan. Dia tampak tua, tapi matanya bersinar terang. Itu adalah Tuan Void. Master Void juga sangat terkejut. Dia sudah lama keluar dari batasan yang dia terima dari runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Dia sudah lama mengelilingi lantai pertama dan mendapatkan hasil panen yang cukup bagus. Namun, saat suara gemuruh itu menggema, pikiran bergetar. Dia segera mengikuti suara gemuruh dan melihat wanita cantik itu dalam bahaya. Dia terkait dengan kekuatan yang dimiliki wanita cantik itu, jadi dia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak membantu. Setelah menggunakan mantra untuk menjatuhkan sosok manusia itu, dia membawa wanita cantik itu dan memenuhi batas di paviliun dengan pukulannya yang kuat. Pembatasan tersebut terjadi dengan keras di atas paviliun, tetapi saat Master Void menyerang, kekuatan tersebut segera runtuh. Master Void membawa wanita cantik itu dan menyerang ke depan. Sosok manusia itu memandang ke arah Master Void, lalu ia mengaum dan mengejarnya. Sepanjang jalan, Wang Lin dengan cepat melewati beberapa batasan tanpa menyentuh satupun. Segera, dia mendekati kabut hitam di tengah lantai. Kabut hitam ini sangat aneh, itu dipenuhi dengan energi iblis. Namun, dengan suara gemuruh yang mendekat di belakangnya, Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia melangkah ke dalam kabut hitam. Pupil pria berkulit hitam itu menyusut, tapi dia juga masuk tanpa ragu-ragu setelah Wang Lin. Pria berbaju hitam mengikuti Wang Lin sambil menjaga jarak tertentu dan perlahan berkata, energi iblis di sini kuat, sebaiknya rekan penggarap Wang berhati-hati. Juga, bisakah rekan penggarap Wang memberi saya penjelasan tentang hal yang mengejar kita? Itu adalah binatang buas dari kolam pemakaman surgawi. Wang Lin berada di satu baris saat dia bergerak seperti kilat di dalam kabut hitam menuju istana. Istana ini sangat besar, jauh lebih besar dari paviliun manapun. Melihatnya dari luar, dipenuhi tekanan, dan kabut gelap memberikan perasaan menakutkan. Itu seperti seekor binatang buas yang dengan dingin menatap ke arah penggarap kecil di kakinya. Ketika berdiri di dalam aula, jika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat betapa besarnya istana itu. Ada celah di gerbang istana. Meski jaraknya kecil, namun cukup untuk 10 orang masuk sekaligus. Wang Lin bergerak seperti kilat. Ketika dia sudah dekat, dia langsung memasuki pintu dan melangkah ke istana di lantai pertama Gua Kaisar Langit. Saat Wang Lin memasuki istana, dia terkejut. Ada 2 patung besar di dalam aula. Keduanya membentuk segel dan sepertinya menunjuk ke kelopak mata yang indah.
Patung-patung itu mengeluarkan tekanan yang kuat, seolah-olah kekuatan surga memenuhi aula. Pemandangan ini tentu akan mengagetkan pikiran siapapun yang melihatnya. Menatap patung-patung itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera pulih. Dia memiliki pengalaman serupa dengan selir kerajaan bunga, jadi meskipun dia terkejut, itu tidak berlebihan. Menatap Wang Lin dengan cepat menyapu aula, tapi dia tidak menemukan pintu masuk ke lantai 2. Saat ini, pria berbaju hitam juga masuk. Ketika dia melihat dua patung besar itu, dia terkejut, dan tanda naga hitam di antara penanda langsung muncul. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut saat dia menatap tanda naga di antara alis pria berbaju hitam itu. Namun, dia dengan cepat menariknya dan tidak mengungkapkan apapun dalam ekspresinya. Pria berbaju hitam pulih dalam sekejap. Saat dia pulih, ekspresinya menjadi suram dan dia menatap Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin tidak melihat ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa rahasianya telah muncul dalam sekejap, dia hanya tidak yakin apakah Wang Lin menyadarinya. Tepat pada saat ini, suara terdengar dari aula. Jelas sekali hal tersebut dibuka secara paksa oleh seseorang. Master Void membawa wanita cantik itu dan memasuki aula. Saat dia masuk, bahkan dia dikejutkan oleh kedua patung itu, namun dengan cepat dia pulih. Kecuali Anda menontonnya dengan cermat, tidak mungkin melihat jeda dari Master Void. Sedangkan wanita cantik di sebelahnya, kebingungan memenuhi matanya. Namun, dengan bantuan Master Void, dia dengan cepat kembali normal. Begitu Master Void melihat Wang Lin, berniat membunuh memenuhi matanya. Saat dia hendak melangkah maju, suara gemuruh dari luar aula semakin dekat. Wajah wanita cantik itu agak pucat. Ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan cepat berkata, "Wang Lin, apa yang kamu lakukan hingga menyebabkan makhluk berbentuk manusia itu mengejarmu sampai ke sini?" Setelah mengalami bahaya dari sebelumnya, wanita cantik itu melepaskan semua kepura-puraannya dengan Wang Lin. Dia tidak lagi bertanya, sesama memanggil, dan malah langsung memanggil namanya. Wang Lin sudah mencari di seluruh aula. Meskipun dia belum menemukan pintu masuk ke lantai 2, matanya berkedip pada kedua patung itu, dan dia punya beberapa tebakan. Setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu, matanya bersinar dan dia dengan tenang berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa akulah yang menarik makhluk mirip manusia itu?" Saat Wang Lin berbicara, dia mundur beberapa langkah menuju patung seolah dia takut wanita cantik itu tiba-tiba menyerangnya. Wanita cantik itu dengan marah berkata, "Jika bukan karena kamu, lalu mengapa kamu langsung menuju ke tempat ini saat kamu mendengar suara gemuruh itu?" Benda mirip manusia itu adalah binatang buas yang terkubur di bawah kolam pemakaman surgawi. Ketika saya meninggalkan batasan tersebut, saya ditemukan. Setelah aku melawannya dan ternyata aku bukan tandingannya, aku lari. Apakah aku tidak akan melarikan diri dan membiarkan membunuhku? Saat Wang Lin berbicara, dia mundur beberapa langkah lagi, dan dia hampir sampai di sebelah patung. Tangannya ada di tasnya, terdengar pada wanita cantik itu. Sebaliknya, itu ada di Master Void. Kekuatan Master Void memberikan tekanan terlalu besar pada Wang Lin. Meskipun dia telah mencapai tahap puncak Nirvana Skrier dan memiliki tubuh dewa kuno, dia bukanlah tandingan Master Void. Bagaimanapun juga, Master Void adalah seorang penghancur nirwana. Wanita cantik itu bersinar dingin. Dia hendak berbicara, tapi Master Void menyela saat dia melangkah ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Junior, saya tidak peduli apakah itu salahmu atau bukan, tidak perlu dijelaskan. Aku akan memberi satu kesempatan. Pergi keluar dan pancing makhluk mirip manusia itu." Meskipun kata-kata Master Void terdengar tenang, namun mengandung mantra. Seiring dengan langkah itu, riak menyebar antara dia dan Wang Lin. Namun, itu bukan hanya satu riak tak kasat mata, riak tak kasat mata yang tak terhitung banyaknya telah muncul. Riak-riak itu muncul dengan sangat cepat. Saat mereka muncul, mereka melepaskan kekuatan yang menguasai penghancur nirwana. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju dada Wang Lin. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya biru datang dari mata kanan Wang Lin dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Riak-riak itu dilapisi dengan perisai, dan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi di hadapannya. Perisai cahaya biru tidak mampu menahan sama sekali dan didorong kembali ke dada Wang Lin.
Suara berderak datang dari tubuh Wang Lin saat dia batuk darah dan terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Saat perisai cahaya biru didorong ke belakang, riak memasuki tubuhnya. Riaknya sangat kuat, dan dengan panik mencoba merobek meridian Wang Lin. Kekuatan yang tak terbayangkan ini menyerang langsung melalui tubuh Wang Lin dalam upaya menghancurkan tubuh dan jiwa aslinya. Semua ini terjadi terlalu cepat dan selesai dalam sekejap. Begitu cepatnya bahkan wanita cantik pun terkejut dan murid pria berbaju hitam itu mengecil. Saat tubuh Wang Lin tanpa ampun didorong ke belakang, Master Void terkejut. Meskipun serangan tadi bukanlah kekuatan penuhnya, serangan itu bisa dengan mudah membunuh seorang penggarap Nirvana Skrier. Dia berpikir bahwa dengan serangan itu, kemungkinan Kaisar Ilahi Burung Vermilion di masa depan pasti akan mati dan Burung Vermilion akan mati bersamanya. Namun yang mengejutkannya adalah tubuh Wang Lin tidak hanya tidak roboh, tetapi dia bahkan tidak langsung mati. Perisai yang tiba-tiba muncul telah membatalkan 70% kekuatan. Namun, 30% sisanya saja sudah cukup untuk membunuh Wang Lin ini, dan yang mengejutkan Master Void adalah porsi 30% ini hanya membuat Wang Lin batuk darah. Wang Lin hanya terluka parah dan tidak mati. Wang Lin melayang di udara saat riak mengamuk di dalam tubuhnya dan menyerang jiwa asalnya. Meskipun jiwa asal Wang Lin memiliki armor kulit dewa kuno, getarannya masih menyebabkan jiwa asalnya menjadi suram. Dia batuk seteguk darah lagi dan tubuhnya terlempar ke belakang dengan keras. Rasa sakit di tubuhnya menunjukkan bahwa bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia terluka parah. Namun, Wang Lin masih tenang saat dia menatap Master Void. Ketika dia terlempar lagi, dia mendarat di tengah pemandangan dua patung di aula. Kamu tidak mati, biarkan aku memperbaikinya. Niat membunuh muncul di mata Master Void. Dia samar-samar merasa ada yang salah dengan lokasi Wang Lin berada. Dia mengangkat tangan dan tanpa ampun membanting ke arah Wang Lin. Dalam pikirannya, dia pasti akan membunuh Wang Lin dengan serangan ini. Gemuruh bergema di aula ketika Master Void menyerang Wang Lin. Badai pasir kuning muncul dan menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang, dan bahkan ada sedikit isi di dalamnya. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Master Void. Wang Lin merasa bahwa orang ini memiliki niat buruk terhadapnya di kolam pemakaman surgawi. Setelah mengetahui kebangkitan Vermilion Bird-nya, Wang Lin yakin 80% orang ini berencana membunuhnya. Sekarang mereka sudah begitu dekat di aula, Master Void pasti akan mengungkapkan niat pembunuhan. Wang Lin mengerti bahwa sia-sia menolak dengan kekuatan saat ini. Untungnya, dia samar-samar menemukan pintu masuk ke lantai 2. Dia hanya meminjam serangan untuk dilempar ke posisi ini. Selain itu, dia telah membangun formasi pembunuhan dalam waktu singkat ini. Targetnya adalah Master Void. Jika orang lain tidak macam-macam di dekatnya, dia tidak akan macam-macam dengan mereka. Jika Master Void tidak menyerang, Wang Lin tidak akan menggunakan formasi pembunuhan ini. Tapi karena pihak lain telah menyerang, maka Wang Lin tidak akan melakukan apapun. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku harus meninggalkan kesan yang mendalam. Tangan Wang Lin membentuk segel yang sama dengan kedua patung itu. Saat ini, cahaya ungu datang dari kedua patung. Dua sinar cahaya ungu keluar dan mengelilingi Wang Lin, membentuk pusaran. Tubuh Wang Lin diseret menuju ekosistem. Namun, Master Void telah menahannya untuk waktu yang sangat lama, jadi dia secara alami memiliki intuisi yang kuat dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika Wang Lin mendarat, jadi dia segera menambahkan serangan. Badai pasir yang terbentuk oleh mantranya menyerang Wang Lin di dalam pusaran air. Jika Wang Lin bergerak sesuai dengan kecepatan pusaran, maka badai pasir akan tiba dan Wang Lin akan mati sebelum dia bisa masuk. Master Void menyerang Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Saat badai pasir mendekat, mata ketiganya terbuka. Mata ketiga Wang Lin adalah mantra terkuatnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak berani dia gunakan dengan santai. Namun, saat Master Void mendekat dan menghadapi krisis hidup dan mati ini, dia membukanya tanpa ragu-ragu. Tuan kekosongan, niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia mengaum. Mata ketiga vertikal terbuka dan lampu merah dari dalam terbuka seperti kipas. Saat mata ketiga Wang Lin terbuka, ekspresi tenang Master Void berubah untuk pertama kalinya. Itu bukan hanya perubahan kecil, sepertinya dunianya baru saja terbalik.
Sumber asal. Mata Master Void dipenuhi rasa tidak percaya, tapi kemudian dipenuhi dengan ekstasi. Pada saat ini, dia lupa tentang Vermilion Bird Divine Sect dan Cultivation. Clients. Satu-satunya yang ada di depannya adalah sumber asal yang keluar dari mata ketiga Wang Lin. Bukan hanya miliknya, bahkan ekspresi pria berbaju hitam pun berubah drastis. Dia menatap Wang Lin dengan mata bersinar penuh rasa tidak percaya. Hanya wanita cantik yang mengungkapkan ekspresi aneh yang tidak mengandung keserakahan. Dia memandang Wang Lin dan mengerutkan kening. Sumber asal lampu merah, dan lampu merah menyala dengan badai pasir. Badai pasir bergetar, dan meskipun mengandung kekuatan seorang penghancur nirwana, badai itu dengan cepat menghilang. Wang Lin merasakan sakit di antara kelopak mata. Dia awalnya tidak memiliki banyak sumber asal yang tersisa, dan sumber itu dengan cepat menghilang saat dihadapkan dengan badai pasir. Namun, dia tidak menariknya, dan sebaliknya, dengan mata penuh dengan niat membunuh, sumber asal keluar dari mata ketiganya. Wang Lin tahu di dalam hatinya betapa pentingnya sumber asal bagi orang-orang yang mencari langkah ketiga, jadi dia tahu bahwa Master Void akan mengambil umpannya. Lampu merah meluas dan badai pasir segera runtuh. Sumber asal keluar dari lampu merah dan langsung menuju ke Master Void. Ekspresi Master Void berubah, namun keserakahan di matanya menjadi lebih kuat. Dia ingin menghindarinya, tetapi dia tidak mau melepaskan 1 dari 10.000 kesempatan untuk merasakan asal-usul sumber secara pribadi. Dengan keraguan-raguan ini, lampu merah dari mata ketiga Wang Lin mengelilingi Master Void. Pada saat ini, tubuh Master Void tampak terkelupas lapis demi lapis dan menjadi setengah transparan. Sumber asal, sumber asal. Mata Master Void dipenuhi dengan keserakahan, dan perasaan ilahi menyebar dan mengamati asal mulanya. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia sedang dalam pertempuran saat ini, karena mata Wang Lin terlalu kecil. Dia yakin dia bisa memahami asal-usul sumber ini, dan begitu dia memahaminya. Hati lamanya tiba-tiba terasa seperti bedanya dan wajahnya menjadi semakin gelisah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menemukan sumber asal legendaris yang dikabarkan menjadi kunci untuk mencapai langkah ketiga, dan itu terjadi ketika dia hanya mencoba untuk menghilangkan kemungkinan bahaya di masa depan. Tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke dalam pusaran ungu, namun berniat membunuh di matanya yang meningkat pesat. Dia telah menyusun formasi pembunuhan, dan Master Void telah memasukinya. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah dia bertindak. Dia menamparkan tas pegangannya dan sarung pedang muncul di tangan, dan di dalam sarungnya ada pedang besi. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin saat dia memegang gagang pedang. Saat Wang Lin memegang pedang besi, semua niat membunuh dari matanya benar-benar hilang dan matanya setenang air. Seolah-olah semua niat membunuh yang dia miliki terhadap Master Void diserap oleh pedang besi. Namun, ia melakukannya tanpa niat membunuh beberapa kali lebih menakutkan daripada melakukannya dengan niat membunuh yang mengerikan. Wang Lin samar-samar merasa bahwa pedang besi itu memiliki semangatnya sendiri, dan saat ini hampir terbangun. Saat ia terbangun, ia akan melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Wanita cantik itu masih menatap Wang Lin. Saat Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya, dia mengerutkan kening, masih tidak mengenali apa itu. Namun, ketika Wang Lin menjadi tenang, matanya tiba-tiba melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya saat jejak ingatannya tersentak. Ada juga pria berbaju hitam, menatapnya juga menghadap sarung pedang di tangan Wang Lin, dan pupil matanya mengecil dengan keras. Mata Wang Lin tenang saat dia memegang gagang pedang dan tiba-tiba menariknya keluar. Ketika pedang besi meninggalkan sarungnya, aura menakutkan muncul. Aura ini sangat kuat. Saat itu muncul, bahkan suara berderak terdengar dari aula, seolah-olah akan runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada dua patung di sebelah Wang Lin dalam sekejap mata, membuatnya tampak seperti akan hancur kapan saja. Dalam sekejap, pedang besi itu keluar dari sarungnya sepenuhnya. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengangkat pedang besinya dan tanpa ampun dikurung Master Void, yang masih tenggelam dalam memahami asal-usul sumbernya. Master Void awalnya tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman yang sama sekali. Di matanya, Wang Lin hanyalah seekor semut. Perasaan ilahinya dengan cepat menyebar ke sekitar sumber asal dan berusaha mencari tahu rahasia menciptakan sumber asal. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia dapat menemukan jawabannya,
itu berarti dia dapat menemukan jalan yang benar menuju langkah ketiga. Semakin dia memikirkan hal ini, dia menjadi semakin bersemangat. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Namun, ketika dia dengan cepat memahami dan baru saja akan menemukan petunjuk, tubuhnya segera menjadi dingin dan perasaan krisis hidup dan mati yang menimpanya. Perasaan krisis hidup dan mati ini tidak lebih lemah dari runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Faktanya, keruntuhannya beberapa kali lebih kuat dari keruntuhan itu. Master Void bahkan merasa aura ini agak familiar. Murid matanya mengecil saat dia menatap pedang besi di tangan Wang Lin. Harta karun Pseudo Nirvana Void. Meskipun pedang itu tidak lepas dari tangan Wang Lin, pedang ilusi perak raksasa sepanjang 100.000 kaki muncul di antara Wang Li dan Master Void. Pedang besar ini seluruhnya terbuat dari cahaya perak dan memancarkan cahaya yang tajam. Saat itu muncul, tanpa ampun ia menghantam Master Void. Master Void menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi kepuasan. Dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Waktu Wang Lin sangat tepat, dan itulah kunci dari formasi pembunuhan ini. Pedang perak itu terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada yang bisa diucapkan oleh seorang penggarap Nirvana Saterer. Cahaya perak menghantam dada Master Void. Tepat pada saat ini, jiwa asal Master Void keluar dari tubuhnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mengelilingi tubuhnya. Tubuh Master Void bersinar ungu, dan jiwa asalnya sepenuhnya ungu. Jiwa asal seorang cerdas biasa sangat rapuh, sehingga mereka mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, ketika Anda mencapai tingkat terobosan yang tinggi seperti Master Void, jiwa asal Anda akan jauh lebih kuat dari tubuh Anda. Master Void mengelilingi tubuhnya dengan jiwa tiba-tiba memblokir pedang perak. Cahaya perak menyala dengan luar biasa dan tubuh Master Void gemetar, dan wajahnya memerah sebelum mengeluarkan darah. Jiwa asalnya bergetar sebelum kembali ke tubuhnya. Master Void mengungkapkan ekspresi mengerikan yang belum pernah dia ungkapkan sebelumnya dan suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Dia mendorong mundur, tetapi dia memaksa dirinya untuk berhenti, jadi dia tetap berada dalam sumber aslinya. Hal ini memungkinkan sumber asal menyerang tubuhnya, membuat lukanya semakin parah. Bajingan kecil, bahkan dengan harta karun Pseudo Nirvana Void, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Mata Master Void membuka saat dia tanpa ampun mencakar Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat karena energi telah meninggalkan tubuhnya dan masuk ke dalam pedang besi seperti orang gila. Dia sudah memeriksa pedang besi itu sebelumnya dan tahu bahwa dia bisa menggunakannya tanpa memperbaiki. Pedang besi yang sangat berbeda dari harta tradisional ini membingungkan Wang Lin. Namun, untuk menyelesaikan formasi pembunuhan, dia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Wang Lin sudah bersiap untuk menyerap energi asalnya. Meskipun sejumlah besar energi berasal dari tubuhnya, dia tidak panik dan tetap tenang. Saat Master Void mencakar Wang Lin mengangkat pedang besinya sekali lagi dan menarik napas dalam-dalam. Energi asal melonjak keluar dari tubuhnya saat pedang itu menutupi cahaya perak sekali lagi dan dia tertutupnya. Cahaya perak bersinar terang ketika tangan kanan Master Void dengan keras melambai ke belakang dan ekspresinya menjadi sangat suram. Dia agak cemas sekarang karena berada di dalam sumber aslinya berarti dia akan terus-menerus diserang olehnya meskipun tidak terlalu menyakitkan. Sebagai perbandingan, jumlah sumber asal ini bahkan tidak 1/10.000 dari energi asalnya, namun sejumlah kecil sumber asal ini memerlukan sebagian besar energi asal untuk melawan. Dia juga harus membenamkan seluruh pikirannya untuk memahaminya sambil menolaknya. Sebelumnya, Master Void tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman, tetapi dia tidak pernah mengira Wang Lin memiliki harta karun Pseudo Nirvana Void. Akibatnya, dia harus memperhatikan, tetapi dia tidak mau melepaskan kesempatan untuk memahami asal-usul sumbernya. Niat membunuh Wang Lin telah mencapai batasnya. Saya hanya membutuhkan 7 menit lagi dan saya yakin saya dapat memahami misteri di balik asal-usul sumber ini. Master Void menggenggam tas pegangannya dan es batu ungu muncul di tangan. Saat es batu muncul, seluruh aula diselimuti oleh hawa dingin yang sedingin es. Merasa hatinya sakit, sebagian dari jiwa asal Master Void terbelah membentuk Master Void lainnya. Kemudian tubuhnya menelan es batu ungu dan menyerang Wang Lin seperti sambaran petir. Wang Lin mengayunkan pedang besinya, dan dengan kilatan cahaya perak, ilusi pedang perak raksasa muncul sekali lagi. Pedang itu melesat ke arah avatar jiwa asal Master Void.
Avatar itu membentuk segel dan menunjuk ke arah pedang raksasa itu. Terdengar ledakan keras dan avatarnya didorong mundur. Avatarnya sangat redup, tapi pedang ilusinya juga roboh. Saat es batu ungu muncul, Wang Lin merasakan aura yang mirip dengan pedang besinya dan panah yang mulia Xuan Bao. Jelas sekali bahwa es batu ungu juga merupakan harta karun Sudo Nirvana Void. Pada saat ini, Wang Lin telah kehilangan sejumlah besar energi asal di tubuhnya, tetapi pada saat ini ia tidak bertanggung jawab atas energi asal tersebut. Formasi pembunuhan sudah dimulai, dan Wang Lin tidak mau menyerah. Dia telah menggunakan sumber asal sebagai umpan untuk mengatur formasi pembunuhan ini. Jika dia tidak bisa membunuh atau menyebabkan luka serius pada Master Void, itu akan dianggap kegagalan tidak hanya mengungkap asal-usul sumbernya, tetapi dia bahkan mengungkap harta karun Sudo Nirvana Void miliknya. Namun, jika dia bisa melukai atau membunuh Master Void secara serius, itu sudah cukup untuk menghalangi wanita cantik dan pria berbaju hitam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin memutuskan untuk menutup matanya. Saat dia menggunakan pedang besi ini, dia merasa bahwa pedang besi ini memiliki semangat tersendiri. Wang Lin tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya karena tingkat budidayanya, tetapi karena pedang besi ini tidak memerlukan pelatihan untuk digunakan, ada cara untuk menampilkan kekuatan sebenarnya. Dia hanya perlu memperlakukan harta karun itu seperti manusia. Saat Wang Lin menutup matanya dan melepaskan kendali atas pedang besi itu mengeluarkan pedang. Avatar Master Void terisi sekali lagi. Es batu ungu di dalam avatar memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Bahkan sebelum mendekat, energi dingin yang kuat sudah mendekati Wang Lin. Pedang besi di tangan Wang Lin tiba-tiba terangkat, tapi bukan Wang Lin yang bergerak, melainkan pedang besi yang menarik tangan Wang Lin. Energi asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya seperti orang gila, dan pedang besi melepaskannya pedang yang menggetarkan surga seolah-olah. Itu bahagia. Saat avatar Master Void mendekat, pedang perak raksasa lainnya muncul. Namun, pedang perak ini berbeda, itu tampak seperti pedang yang sebenarnya. Mustahil mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi. Saat itu muncul, pedang perak raksasa itu segera dikurung. Dengan keras, avatar Master Void diluncurkan dengan pedang besar dan mundur beberapa langkah. Namun, pedang besar itu tidak menghilang, dan cahaya peraknya bersinar lebih terang. Kemudian ia bergerak membentuk busur dan menyerang dari sisi kiri. Serangan kedua berhubungan dengan serangan pertama seolah-olah itu adalah makhluk fana yang menggunakan seni bela diri pedang. Jika itu terjadi, itu tidak akan mengejutkan, tapi begitu pedang perak itu dipanggil dengan avatar Master Void untuk kedua kalinya, pedang itu segera bergerak dan menyerang dari bawah. Tidak ada jeda sama sekali, pedang perak besar itu berubah menjadi sinar cahaya perak dan terus menyerang avatar Master Void seperti naga perak. Serangan demi serangan, pedang perak itu menyerang avatar Master Void. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Serangan pertama agak lambat, tapi serangan kedua sedikit lebih cepat. Sekarang, dalam sekejap mata, 7 serangan digabungkan menjadi 1. Semua energi asal Wang Lin telah hilang dalam serangan ke-6. Sedangkan serangan ke-7, ia menyerap esensi tubuhnya. Untungnya, tubuh dewa kunonya sangat kuat dan mampu menahannya. Setelah serangan ke-7, serangan ke-8 menyerang seperti naga perak, dan diikuti serangan ke-9, keduanya, dan ke-11. Hampir semua pandangan di aula terfokus pada avatar Master Void. Serangan terus-menerus dari harta karun itu sangat mengejutkan hati semua orang. Semua ini terjadi terlalu cepat. Cahaya perak menjadi semakin cepat, lalu datanglah serangan ke-19, serangan ke-22. Kulit Wang Lin berbaring secara besar-besaran dan matanya redup. Bahkan tubuh dewa kunonya tidak dapat menahan penyerapan semacam ini. Setelah serangan ke-17, setiap serangan memakan waktu beberapa kali lebih banyak dari serangan terakhir, dan 23 serangan adalah batas Wang Lin. Setelah serangan ke-23, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Seperti kilatan petir yang menyambar langit, cahaya perak yang menyerang avatar Master Void tiba-tiba berhenti. Saat itu berhenti, perak bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya dan mengeluarkan seluruh aula. Di bawah kilatan cahaya perak, 23 pedang perak besar muncul di samping avatar Master Void. Saat mereka muncul, mereka semua menembus avatarnya. 23 pedang besar itu seperti 23 meteor perak yang jatuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
Serangkaian suara menggema ketika 23 pedang menembus avatar Master Void. Avatar itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ketika 23 pedang besar menembus avatar, es batu ungu di dalamnya retak dan mulai runtuh. Bersamaan dengan es batu, avatar Master Void terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya ketika 23 pedang menembusnya. Ini tidak berakhir di sini, 23 pedang besar itu membentuk jaring, dan menyerang Master Void. Master Void masih memahami asal-usul sumbernya ketika wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Dia terkejut dengan situasi ini. Ini bukan harta karun Sudo Nirvana Void biasa. Dia tidak menyangka Wang Lin memiliki harta yang begitu kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Sekarang avatar jiwanya hancur, dia menderita luka serius. Kulit menjadi mati rasa ketika dia melihat 23 pedang yang menghancurkan avatar jiwanya dan harta karun Sudo Nirvana Void miliknya menyerangnya. Namun, dia hanya membutuhkan beberapa saat lagi untuk memahami sepenuhnya misteri asal-usul sumbernya. Jika Anda ingin membuatnya menghindar, lebih baik Anda bunuh saja dia. Persetan, Master Void telah menyimpannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan secara alami menduga bahwa Wang Lin telah menggunakan sumber asal sebagai umpan dan memaksanya ke dalam situasi di mana dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Hal ini memaksanya untuk mengerahkan sebagian besar upayanya untuk memahami asal-usul sumber dan dengan demikian menciptakan formasi pembunuhan yang membuatnya sulit untuk maju atau mundur. Dia tidak mundur dan malah menamparkan tas pegangannya. Cangkang kura-kura hitam seukuran kepalan tangan muncul di tangan. Itu benar-benar hitam dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Tidak diketahui dari mana cangkang itu dikeluarkan. Cangkang kura-kura ini juga merupakan harta karun Sudo Nirvana Void. Sebagai anggota penting dari aliansi budidaya, dia tentu saja tidak kekurangan harta karun. Setelah melempar cangkang kura-kura, Master Void mengatupkan giginya dan tidak lagi memperhatikan semua ini. Perasaan ilahinya menyebar dengan gila-gilaan saat dia memahami asal-usul sumbernya. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menemukan jalan menuju langkah ketiga yang telah dia impikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cangkang kura-kura terbang keluar dan tergeletak di hadapan Master Void. Itu melepaskan sejumlah besar cahaya hitam, tapi saat cahaya hitam mulai bersinar, 23 pedang besar itu menghantam cangkang kura-kura. Gemuruh menggelegar menggema, dan saat cangkang kura-kura didorong mundur, ia mampu menahan serangan itu. Namun serangan ini tidak berhenti. Setelah pedang ketiga menghilang, pedang keempat dan kelima segera menyusul. Ini berlanjut hingga pedang ke-21 hancur menjadi seberkas cahaya perak. Gemuruh, 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 gemuruh. Cangkang kura-kura hitam terus mundur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Itu hanya berlangsung 3 napas waktu sebelum hancur berkeping-keping dan menyebar ke segala arah. Ketika pedang itu roboh dan kehilangan kekuatan untuk memblokir, pedang ke-22 dan ke-23 ditembakkan langsung ke arah Master Void. Dua pedang besar terakhir ini mengandung kekuatan penghancur paling besar. Dalam sekejap mata, mereka melesat ke arah dada Master Void. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan mantra apapun pada jarak ini, dan tidak mungkin dia melepaskan kesempatan ini untuk memahami asal-usulnya. Meski terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat krisis ini, Master Void penyesuaian tangan dan pakaiannya mulai bergerak seolah-olah tertiup angin. Angin ungu tiba-tiba muncul dan membentuk angin puyuh di sekelilingnya. Namun, saat angin puyuh muncul, ia melemparkan pedang ke-22. Terjadi ledakan keras dan angin puyuh runtuh. Saat pedang itu roboh, pedang terakhir langsung menembus dan mendarat di dada Master Void. Di saat yang sama, mata Wang Lin bersinar terang. Dia sedang menunggu saat ini, yang merupakan momen terakhir dari formasi pembunuhan ini. Dia mengangkat tangan kirinya yang sakit dan mengusap bekas karat pada pedang besi itu. Begitu tangan kirinya berkarat, dia menjentikkan jarinya. Ketika Master Void terkena pedang ke-23, dia batuk sepucat, pakaiannya compang-camping, dan dadanya berlumuran darah. Hampir sampai, Master Void sepertinya sudah gila. Dia benar-benar mengabaikan luka di tubuhnya dan fokus untuk memahami asal-usulnya. Dia merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan jalan menuju langkah ketiga dan akan segera mencapai pencerahan. Namun, pada saat ini, kekuatan aneh dari karat mencapai puncaknya ketika Wang Lin menjentikkan jarinya.
Saat Master Void hendak memahami jalan menuju langkah ketiga, karat itu terbang seperti angin sepoi-sepoi. Tubuh Master Void bergetar dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari dadanya, keluar dari seluruh lubang darahnya, memaksanya mundur. Ini membuatnya meninggalkan lampu merah tempat asal sumbernya, dan semua yang dia usahakan hancur. Tidak, mata Master Void memerah seperti mata binatang buas, tetapi tubuhnya terlempar jauh dari sumber aslinya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Pada saat yang sama, sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Mata ketiga Wang Lin menyala dan lampu merah kembali. Hampir seluruh sumber asal-usulnya hilang, hanya tersisa sebagian saja. Wang Lin memegang pedang besi saat terjadi dinginnya beralih ke wanita cantik itu. Pikiran wanita cantik itu bergetar melihatnya. Mantra dan harta karun Wang Lin sangat mengejutkannya. Dia tiba-tiba tidak berani membukanya dan menutup kepalanya. Sedangkan pria berkulit hitam, ketika Wang Lin melihat ke atas, mata pria berkulit hitam itu menunjukkan transmisi dan ketakutan. Dia tiba-tiba juga tidak berani menghadapi Wang Lin. Aura yang dimiliki Wang Lin saat ini adalah yang terkuat yang pernah ada dalam hidupnya. Entah itu melalui suatu skema atau penipuan, dia mampu mengalahkan seorang ahli penghancur nirwana. Tidak ada yang mau memprovokasi orang seperti ini. Jika Anda ingin sumber asal saya, jika Anda menginginkan harta saya, segera datang dan ambil. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia memutarnya. Tubuhnya menetap angsur menghilang ke dalam pusaran ungu yang terbentuk oleh kedua patung tersebut. Meskipun dia menghilang, kejutan yang dia tinggalkan pada wanita cantik, pria berbaju hitam, dan Master Void bertahan lama. Ketakutan pada pria bermata hitam tidak bisa hilang. Hanya memikirkan tentang 23 pedang yang dipanggil Wang Lin membuat hati terasa dingin. Meskipun dia tahu bahwa Wang Lin mungkin telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memanggil 23 pedang itu dan hanya berpura-pura, dia tidak berani bertaruh. Serangan 23 pedang itu membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Sekte Vermilion Bird Divine akan bangkit kembali karena orang ini. Mereka tidak hanya akan kembali ke kejayaannya, mereka juga akan mencapai ketinggian baru. Orang ini memiliki asal-usul. Siapa yang memberikan sumber asal? Pria berbaju hitam itu ketakutan dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Tubuh Master Void mendarat di tanah. Wajahnya pucat dan kondisinya suram. Matanya dipenuhi rasa kecewa. Hanya sedikit lagi. Sedikit lagi, Tuan Void menggenggam tangannya. Rasa sakit dari tubuhnya dan sebagian jiwa aslinya hancur menyebabkan tingkat kerusakannya turun drastis. Harapan yang dia miliki ketika dia akan memahami asal mula muasalnya diikuti dengan kekecewaan yang tidak dapat didamaikan menyebabkan dia mengeluarkan suara gemuruh. Namun, dia adalah seseorang yang telah dipelihara selama bertahun-tahun tanpa terhitung jumlahnya. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, dia menjadi tenang dan niat membunuh yang lebih kuat muncul di matanya. Anak itu terlalu licik, dia juga berani dan tegas. Aku tidak boleh membiarkan dia menjadi kaisar ilahi burung Vermilion di masa depan. Untuk membunuh, saya bersedia mengambil risiko penyakit hawar surga pertama saya tiba 3000 tahun lebih awal untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuh dan merebut sumber asal. Guncangan di hati wanita cantik itu tidak kalah kuatnya dengan pria berbaju hitam atau Master Void. Faktanya, karena dia tahu lebih banyak, dia bahkan lebih terkejut dibandingkan dua orang lainnya. Yang mengejutkannya selain sumber asal Wang Lin adalah pedang besi itu. Dia hanya pernah mendengar tentang harta karun yang kuat seperti ini sekali dalam hidupnya. Dia ingat di alam kekosongan cemerlang, ketika para tetua berbicara tentang harta karun di dunia, mereka pernah mengatakan satu hal ini. Meskipun harta karun di dunia terbagi menjadi roh, misterius, surgawi, hampa, dan nirwana, itu bukan hanya 5 jenis saja. Ada harta karun bahkan di atas 5 peringkat itu, tetapi bahkan orang tua yang pemaaf hanya menemukan harta karun tingkat nirwana. Ada banyak harta roh dan misterius, sebagian besar harta yang digunakan oleh para penggarap langkah pertama berada dalam 2 peringkat ini. Ada juga beberapa penggarap langkah pertama yang memiliki harta surgawi. Namun, bagi para penguasa tahap kedua, harta karun surgawi tidak cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagi monster tua penghancur nirwana, kecuali harta karun surgawi itu berkualitas tinggi, seringkali harta itu tidak berguna seperti mantra surgawi.
Pada saat ini, monster tua penghancur nirwana ini akan mencari harta karun dengan peringkat lebih tinggi. Mengabaikan harta surgawi yang umum digunakan oleh para penyuling kuno, mereka mencari harta karun yang berasal dari zaman yang lebih tua lagi. Peninggalan dari zaman kuno itu adalah harta karun Void. Bersambung.